Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan selamat datang pada Mbak Suci, Mbak Yudri, Bang Iqbal dan juga Bang Azhari Ayu. Sebelum memulai pada inti acara kita akan mempersembahkan beberapa puisi dan musik sebagai penyemangat diskusi dan peluncuran buku kita yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Baiklah, kepada pembaca puisi, tanpa memperpanjang lagi mukadimah, pada pembaca puisi kami persilakan Bang Aulia dan Bang Ikhwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan kepada teman-teman sekalian yang telah berhadir. Berikut juga kepada pembicara kami yang telah hadir di tengah kita, ada Kak Suciwati, Kak Indria Fernida, Iqbal Farabi dan Bang Azhari Ayu. Sejenak kami hendak membuka sesi kita bersama dengan secuil puisi. Teriakan dari tepi landasan pacu. Aku ingin kamu yang pertama tahu ketidakadilan adalah cuaca buruk. Di sepanjang jelajah terbang IA-974, 35.000 kaki di atas pelukanmu. Dari sini sayangku, di luar jendela kulihat dunia berputar seperti malam di dalam kanvas Van Gogh. Ada undang-undang gagal rancang, ada rezim berulang kali menghilangkan ayah seseorang, dan kita tertegun di antaranya.
sebagai kata yang tegak berdiri di luar kamus oligarki. Dari bawah sini sayangku, cinta dan maut sementara jadi gelagat dan tawa. Yang sesekali keluar dari layar televisi sekedar mengangankan aku bisa menjadi seperti Dono, berteriak sekencang-kencangnya memanggil Madonna dari tepi landasan pacu. Demi pesawat minggu mundur dan kamu gagal berangkat, tapi tidak. Aku ingin kamu yang pertama tahu bahwa perjuangan ini meskipun tidak berbau, tidak berwarna ataupun tidak memiliki rasa, ia masih ada dan tidak pernah mati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Ikhwan dan teman-teman. Selanjutnya kita akan mempersilakan kepada Kak Odi and Friends untuk menampilkan lagu yang dibawa. Kak Odi dan the Gang. Odi Jesse dulu. Odi and the Gang. Nah, Odi dia orangnya nyanyi dulu. Gimana Pak? Ngaji? Apa nih? Kayak mana? Panitia? Oh tahu Pak. Oke. Berarti dosa tanggung masing-masing ya? Oke. Sorry nih ya. Michael. Cek tes 1 2 cek. Cek 1. Ya, karena memori harus pakai contekan. Semoga menghibur Mbak Suci, Bapak Ibu yang sudah berhadir di sore hari ini. Senang sekali berada di sini untuk menghibur dengan beberapa lagu kami. Sebenarnya bukan lagu kami, tapi sudah latihan bersama kami. Satu lagu pertama ini bicara tentang mencintai, ya, buku yang sedang di-launching sore hari ini di Wori Cafe adalah Mencintai Munir. Maka kami coba satu lagu musikalisasi puisi dari Joko Sapardi, Aku Ingin Mencintaimu dengan Sederhana. Aku ingin
segar gitu ya. Sorry agak-agak serak-serak basah. Oke, satu lagu lagi bertajuk Benih milik Yapsa Pote. Jadi ini lagu untuk semua obat yang telah dihilangkan, nyawanya dihilangkan. Lagunya. Ya.
adalah tembok. Tapi di tubuh tembok itu telah kami sebar biji-biji. Suatu saat kami akan tumbuh bersama dengan keyakinan engkau harus hancur. Yang digugurkan oleh lidah hujan, tak pernah dia akan bertumbuh. Ya. Karena kita adalah manusia kuat. Satu lagu lagi, manusia kuat. Ya, biar kita kuat semuanya sore hari ini.
kita manusia tua, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia tua, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia tua, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, kau bisa patahkan kakiku, patahkan ku rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Ya, semua manusia kuat. Terima kasih semoga bergabung ekspresi ini. Kami kembalikan kepada MC. Ya. Terima kasih juga Pak Adi. Terima kasih kepada Kak Oni dan Prince. Lagu-lagu yang dibawakan adalah lagu yang terpilih, salah satunya yang berjudul tentang menolak upah, yang Saporte, yang karya anak bangsa yang dipilih lagunya pada tahun 2013 lah ya. Baiklah, sebelum ke sesi selanjutnya, sebelumnya saya menginformasikan kepada teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang sudah mendaftar di meja registrasi, yang sudah mendapatkan voucher dapat menukarkan di meja kasir di dalam. Dan selanjutnya acara kita sangat inklusif dengan tersedia dengan juru bahasa isyarat. Selanjutnya kita mendengar kata sambutan dari kakak kita, koordinator kontras, Kak Nana. Kak Nana, kami persilakan. Baik, terima kasih Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak, abang-abang, rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Sebelum saya berdiri di sini tadi Andra bilang Kak 10 menit, enggak, 3 menit Andra, tenang aja ya. Jadi cuma salam sapa ya gitu ya. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang telah hadir di acara peluncuran dan diskusi buku Mencintai Munir. Terima kasih ya. Kemudian selamat datang saya ucapkan kepada Kak Indri ya, dari Ajar Regional ya. Kemudian juga kepada Mbak Suci. Selamat datang Mbak, selamat datang kembali di Aceh. Saya selalu, bagi saya ya, Aceh ini rumah juga buat Mbak Suci. Jadi ketika kemari, seperti pulang. Begitu juga Kak Indri, ini seperti pulang gitu. Terima kasih juga buat dua pembicara lainnya, ada Bang Azhari Ayub dan Bang Iqbal Farabi, itu koordinator kontras pertama, Bang, ya, yang rambutnya sudah putih semua. Lalu terima kasih yang tak hingga juga kepada rekan-rekan yang telah bekerja keras untuk acara hari ini. Terlihat mungkin sederhana, tapi teman-teman ini berhari-hari menyiapkan. Makasih buat kawan-kawan ya, buat tim kontras, buat tim Letter of Hope. Boleh saya minta tepuk tangan buat kawan-kawan muda kami ya. Itu muda ya, muda semua gitu ya. Kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa acara peluncuran dan diskusi buku Mencintai Munir ini adalah kolaborasi Kontras Aceh, Asia Justice and Right, dan Museum HAM Munir. Kami yang ada di sini, Kontras Aceh sebagai tuan rumah, merasa sangat bangga hati Banda Aceh menjadi satu tempat di mana acara ini dilaksanakan ya. Nah, bagi Kontras Aceh sendiri, sebenarnya acara-acara serupa ini bukan hal-hal baru. Karena selalunya kami berusaha untuk melakukan kampanye-kampanye ya yang mudah, yang bisa kami harapkan sampai kepada kawan-kawan sekalian. Itu adalah bagian dari ikhtiar Kontras Aceh yang tidak pernah henti-hentinya ya. Kalau kawan-kawan mengikuti media sosial Kontras Aceh, di bulan Agustus kemarin kita baru saja melaksanakan kegiatan juga, Letter of Hope judulnya. Itu surat-surat dari korban pelanggaran HAM yang kita kumpulkan ya. Nah, kemudian sebelumnya juga di hari HAM misalnya kita ada buat kegiatan lorong ingatan. Nah, jadi kita nggak pernah berhenti dan terus belajar, berusaha supaya kerja-kerja untuk perdamaian,
kerja-kerja untuk mendorong keadilan transisi berjalan di Indonesia dan di Aceh, dan kemudian kerja-kerja pertama yang berkelanjutan itu punya tempat di hati kawan-kawan sekalian, dan diharapkan itu berkesan lalu mendorong perubahan walaupun itu sedikit demi sedikit. Nah, lalu kenapa Munir gitu? Siapa Munir sebenarnya buat Aceh? Ya, nanti kita akan dengar lebih dalam siapa sih Munir sebenarnya. Terus kenapa hari ini kita ngobrolin Munir, dan kenapa setiap di bulan September kita di Simpang 5, kemudian kita ada long march dan lain-lain, kita membicarakan terus perihal Munir ini, kenapa gitu? Apa kontribusinya terhadap Aceh? Bagi kawan-kawan yang sudah beli buku, nanti akan didapatin di dalam buku itu tertulis bagaimana Munir dan Bang Iqbal Farabi dan Pak Oto dulu sampai bertemu dengan Teguh Abdullah Syafi'i gitu ya, kemudian bekerja untuk korban pelanggaran HAM yang ada di Aceh, dan itu adalah cerita-cerita perjuangan yang bagi kami sangat penting untuk diwariskan kepada generasi muda Aceh. Kenapa? Saya kutip pernyataan George Santayana yang bilang bahwa orang yang lupa itu akan dikutuk untuk mengulanginya. Begitu, selamat menikmati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sembari kita menunggu azan asar, mungkin lebih baiknya hidangan yang sudah teman-teman pesan dinikmati terlebih dahulu, karena agak sedikit tanggung kan, kita mau mulai tapi nanti akan azan itu. Boleh juga, pasti baiklah, kayaknya kita ubah tadi pada sore hari ini tiba saatnya pada acara inti kita sore ini, yakni ada diskusi dan peluncuran buku. Sebelumnya kita mengundang teman kita yang akan memandu acara diskusi dan peluncuran buku. Kepada Agam Ramadan kami persilakan dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil Islam wa an'ama bi ni'matil iman wa ala alihi washabbihi kiram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Selamat datang pertama kali ke Mbak Suci ya, yang udah sampai ke Aceh mungkin untuk kesekian kalinya ya Mbak. Jadi mungkin terakhir setelah tsunami dan kemudian baru hari ini ya Mbak. Oh, udah sering Mbak. Oke. Selamat datang juga kembali untuk Mbak Indri. Kalau Mbak Indri mungkin udah sering kali ke Aceh, udah balik ya. Dan di sini ada juga materi kita udah sampai. Ada Bang Zahri Ayub, ada Bang Iqbal Farabi, dan salam saya juga kepada semua kawan-kawan di sini yang udah hadir, terutama kepada panitia juga yang udah cukup lelah ya mempersiapkan acara kita di hari ini. Ini sebelum kita panggil para pembicara kita, saya akan sedikit memperkenalkan Munir. Mungkin ya tadi yang seperti disampaikan oleh Azharul Husna ya. Jadi Munir itu beliau lahir 8 Desember 1965, dan sebagaimana yang kita ketahui, Munir adalah sosok pejuang HAM ya. Munir adalah sosok pejuang HAM yang diawali dari bekerja di LBH Surabaya. Jadi beliau almarhum Munir itu cukup gesit ya dalam memperjuangkan hak-hak buruh utamanya. Dan kemudian baru di tahun 98 ya, di 20 Maret 1998 Munir mendirikan yang namanya Kontras. Yang itu Kontras itu singkatan dari Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Jadi sebagaimana yang kita tahu, Munir itu setelah mendirikan Kontras, beliau cukup kuat ya dalam memperjuangkan HAM di Indonesia ya. Bahkan ini di Aceh gitu ya, di Aceh di tahun 99 ya, di Agustus
1999 Munir ke Aceh khusus untuk menjumpai langsung Abdullah Sami. Nah, mungkin ceritanya secara khusus kita akan minta ke pembicara kita nanti. Jadi ya sosok Munir itu cukup punya cahaya yang terang benderang bagi Aceh hingga Aceh hari ini mendapatkan kedamaian. Oke. Kemudian ya sebagaimana kita tahu lagi di tahun 2004 Munir dibunuh, tepatnya 7 September 2004. Jadi ketika di perjalanan ke Amsterdam ya, mungkin 3 jam sebelum sampai di sana, itu Munir sudah dinyatakan meninggal gitu ya. Dan ya kita tahu Munir dibunuh gitu. Oke. Jadi karena azan saya break dulu ya. Setelah ini langsung kita panggil para pembicara kita.
Oke, kita lanjut ya. Tadi setelah Munir dibunuh, tentunya ada satu sosok yang cukup gencar ya, menyuarakan yang namanya keadilan. Dan sosok itu sekarang ada di depan kita semua. Dan itu adalah istri almarhum Munir sendiri, yaitu Mbak Suci. Aplausnya buat Mbak Suci. Langsung Mbak Suci ya, saya panggilkan. Mbak Suci adalah istri Munir sekaligus penulis buku Mencintai Munir. Jadi saya cukup menarik ketika melihat latar dari buku ini. Ada satu yang ditulis sama Mbak Suci begini, mencintai Munir adalah memperjuangkan keadilan, kebenaran dan keadilan. Jadi Mbak Suci sekarang umurnya udah 54 tahun Mbak ya? Nggak boleh nanya-nanya umur. Enggak, santai aja. Jadi Mbak Suci kita ya kayaknya nggak cukup gencar ya dalam menyuarakan perjuangan HAM, utamanya yang untuk suaminya sendiri ya, almarhum suaminya. Dan ini karya ini salah satu karya beliau yang memang dikhususkan untuk Munir ya. Segala kehidupan Munir itu ditulis di sini. Segala kasus, baik itu tentang cinta Munir, kemudian tentang bagaimana perjuangan Munir di kontras dalam bela-bela hak-hak korban, itu ada di buku ini, di buku Mencintai Munir. Jadi Mbak Suci ini memiliki 2 orang anak yang hari ini mungkin Alif dan Dipa ya. Alif udah siap kuliah ya Mbak ya, sedangkan Dipa masih kuliah ya. Ya, udah lulus. Udah lulus kuliah. Langsung aja ya. Ini untuk narasumber kedua. Itu ada Mbak Indria Fernida. Mbak Indri mungkin cukup berpengalaman, dulu pernah mendampingi Munir jadi wakil monitor kontras. Dan itu di tahun 2006 sampai 2012. Mungkin Munir tahu ya. Setelah, jadi dulu ketika ada Cak Munir, Mbak Indri masih jadi staf Mbak ya. Dan di tahun 2006 sampai 2012 itu Mbak Indri udah jadi wakil monitor kontras. Kontras udah jadi wakil monitor kontras. Dan sekarang ya Mbak Indri menjadi regional program manager di Ajar ya, Asia Justice and Clark. Oke. Selanjutnya ada Bang Farabi, ada Bang Iqbal, silakan Bang. Mungkin Bang Iqbal adalah koordinator kontras pertama ya. Kontras Aceh, koordinator pertama itu adalah Bang Iqbal. Ini orangnya. Ini atas dulu Bang Iqbal nih. Ini yang dampingi Munir waktu Munir ke Aceh ya Bang. Jadi yang terakhir ada Bang Ai ya, Bang Azari Ayub. Sosok sastrawan yang paling hit di Aceh ya, dengan 2 karyanya yang yaitu Perempuan Pala dan Pura-Pura Berjenggot ya. Oh, berjanggut. Sama-sama. Ini langsung aja ya, Mbak Suci, Mbak Indri, dan Bang Iqbal, Bang Azadi udah ada di depan kita. Kita ngobrol aja sedikit tentang, ya setidaknya tentang buku ini dan tentang berbagai keterkaitan dengan buku. Jadi Mbak Suci mungkin yang pertama itu gimana sih Mbak interaksi pertama dengan Munir hingga akhirnya ada kesan terdalam sampai walaupun ya saya lihat di buku ini cukup lama Mbak mengakui cinta Mbak ke Cak Munir ya. Jadi Munir cukup
banyak berjuang untuk mendapatkan cinta Mbak Suci. Mungkin karena Mbak Suci, interaksi pertama yang cukup berkesan dengan Munir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kembali lagi ke Aceh. Tahun lalu udah kesini sih. Ya nggak tahu. Jadi langsung aja jawab pertanyaanmu. Kalau pertama kali biasa saja sih menurutku, tapi ketika dia mulai bicara soal buruh dan bagaimana dia memperjuangkan buruh, bagaimana dia bekerja, itulah yang membuat saya sangat terkesan sama dia, karena waktunya itu betul-betul didedikasikan untuk buruh. Jadi menurutku itu yang buat saya, kalau dia mau jadi pengacara bisa gitu kan, dia pinter gitu, dan dia termasuk orang yang cukup berada keluarganya, dan saya melihat dia cukup luar biasa, tidak pelit terhadap ilmu yang dia punya. Jadi dimanapun bagaimana dia turun ke lapangan, ke basis-basis itu buat saya luar biasa. Di ruang-ruang dimana saya betul-betul kehausan tentang ilmu buruh ya waktu itu, karena saya waktu itu saya juga mendampingi teman-teman buruh untuk kasus-kasusnya, dan ketika bertemu dengan LBH terutama, dan kemudian di ruang-ruang selanjutnya memang kemudian banyak berkomunikasi dengan almarhum, dan memang kemudian juga saya dilibatkan dalam beberapa ruang-ruang yang penelitian soal buruh. Jadi itu yang membuat saya melihat dia lebih secara keseluruhan ya, kalau melihat dia bagaimana kepribadiannya, bagaimana dia bekerja, itu yang membuat saya oh boleh juga nih. Cinta pada pandangan pertama tuh nggak ada, Mbak ya? Ada. Oke, Mbak Indri mungkin Baca bukunya. karena emang Mbak Suci yang keras sekali bilang nggak ada. Oke, Mbak Indri, gimana kalau Mbak kan pertama jadi staf kontras mesti ada Munir lah Mbak ya? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mungkin sedikit dari orang-orang yang punya keberuntungan bisa mengenal Cak Munir. Dan terus terang sebenarnya kalau mau jujur, dia orang yang mengubah saya untuk masuk ke dalam dunia ini. Saya dulu tahun 98 orang-orang aktif mahasiswa, saya enggak, bukan aktif mahasiswa, saya cuma kuliah, ngampus, pacaran, pulang, udah gitu. Tiba-tiba ke Jakarta, katanya ada orang cari mampir ke LBH, lalu Cak Munir ngajak, kamu nggak gabung sama Kontras jadi relawan, karena dia butuh orang hukum gitu ya. Saya pikir coba-coba aja, saya nggak kenal siapa Munir, saya nggak kenal ini LBH gitu. Tapi buat saya dia guru, dia orang yang mengenalkan saya tentang arti kemanusiaan, dia mengenalkan saya tentang apa yang terjadi di Timur Timur saat itu, di Aceh, di Papua, dan terus terang itu yang membuat saya jatuh cinta dalam dunia ini, sehingga sekarang sudah 20 tahun lebih ya, dan mudah-mudahan masih tetap komited untuk itu. Kalau Bang Iqbal kan saya nggak tahu nih apakah Bang Iqbal kenalnya tuh di Jakarta atau emang di Aceh gitu ya. Oke, gimana Bang Iqbal? Apa yang paling berkesan dari Munir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, jadi saya kenal jauh sebelum ini semua kerjaan kayak gini nih. Saya masih mahasiswa. Jadi kalau kita mahasiswa di zaman saya itu kalau ke Jakarta itu nongkrongnya di LBH di Brebes. Itu gagah betul kalau kita udah dari daerah nongkrong di situ, ya kan, makan tongseng di depannya Pak kalau masih ingat. Nah itu saya zaman mahasiswa. Waktu itu saya kira mungkin baru aja masuk ke LBH Jakarta. Nah itu saya lupa tahun berapa. Nah di situ saya kenal. Saya mahasiswa, si Cak udah mulai aktif, ya kan?
Itu perkenalan pertama. Walaupun waktu itu ya belum ada kerjasama soal begini-begini belum. Jadi saya hanya melihat sosok si Cak ini pengacara muda. Kemudian karena saya juga waktu itu kuliah fakultas hukum dan saya inginnya jadi pengacara, jadi ini panutan lainnya kan. Nah ini dia, wah betul kalau begini. Jadi saya setiap acara mahasiswa saya ke Jakarta pasti singgah, pasti nongkrongnya di LBH Jakarta, dan disitulah saya jumpa dan mulai berdiskusi dengan Cak. Itu awalnya. Oke lagi Bang. Ya. Lanjut Bang Ai nih. Bang Ai pernah jumpa sama Cak Munir kan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman saudari semuanya. Saya tidak punya keberhubungan seperti terutama Mbak Suci, seperti ini, seperti Mbak Eva dan seperti kawan-kawan yang lain. Karena pada waktu itu saya masih SMA ya, ketika aturan itu jatuh, saya masih SMA, mungkin kelas 2 atau kelas 3 SMA. Jadi tapi yang jelas di situ kemudian ada tanggapan aja untuk rapat umum, untuk seminar atau untuk apa. Kadang-kadang saya menyusup di acara itu dan lihat. Nah yang paling penting di sini apa yang saya dapat adalah artikulasi Munir tentang itu jelas. Itu sangat beda ya kalau kita dengar pendapat misalnya tokoh-tokoh pro demokrasi yang lain mengenai Aceh itu punya statementnya cukup jelas, dan itu juga yang misalnya yang membuka wawasan saya, karena apa yang terjadi pada masa sebelum diktator Raja tidak tahu apa. Itu hanya informasi setengah-setengah yang kita dapat bahwa ada tapi itu apa kita tidak tahu, bahwa pemerintahan tentara ini kita tidak tahu. Nah tapi Munir dia bisa memberikan informasi itu jelas. Dengan kata lain, ya saya dapat itu dari media, dari koran-koran yang saya baca, dan juga dari pembicaraan kawan-kawan aktivis mahasiswa di sini ya. Tapi waktu itu saya masih SMA gitu, dan kemudian kita tahu yang 2004 ya oke begitu saya kira. Oke ya, mungkin 3 dari pembicara kita itu pernah punya kesan yang mendalam dengan Cak Munir, tapi Bang Azhari mungkin tidak punya keberuntungan ya, dan akhirnya hanya melihat dari media dan diskusi-diskusi ya. Langsung ya saya ingin ulas ya, kita fokus ke awal perjuangan Munir ya dalam cinta dan bela HAM ya. Sebenarnya saya penasaran Mbak Suci ya, Munir itu kan cukup tegas ya dalam membela hak-hak perempuan. Itu apakah salah satu yang membuat Cak Munir cukup gencar dalam bela hak-hak perempuan itu karena Mbak Suci sendiri ya? Kalau saya baca di buku misalnya ya, ketika ada 2 ya kutipan yang cukup menarik ya Mbak Suci ya. Yang pertama itu ketika Marsinah dibunuh. Mungkin kalau teman-teman tengok di Pespa ini ada salah satu foto Marsinah di situ ya. Ada Marsinah, Munir dan Wizi Tukur. Jadi Marsinah yang cukup sadis ya ketika itu. Dan ketika Cak menceritakan ke Mbak Suci gitu ya, Mbak Suci spontan menjawab dengan air mata Mbak ya, ancaman ini makin serius kepada guru, kita tidak boleh diam. Itu kutipan pertama. Dan yang kedua itu ketika Cak Munir ajak Mbak Suci nikah, lamar lah ya Mbak. Jadi ketika Cak Munir melamar Mbak Suci itu cukup sebulan ya Mbak Suci tunda, dan kemudian setelah sebulan Mbak Suci jawab, aku tidak mau hidup dalam sangkar emas. Jadi ada syarat ya untuk menerima Munir itu ada syarat khusus, yaitu aku tidak mau hidup dalam sangkar emas. Aku mau tetap menjadi diriku sendiri meskipun sudah menikah. Itu perempuan kali gitu ya, perempuan dalam menghilangkan ya nilai-nilai domestik gitu. Yang mungkin cerita khususnya ada sama Mbak Suci. Gimana Mbak? Bongkar-bongkar. Di ruang-ruang tertentu emang Munir sangat orangnya sangat empati ya, dan memang menurut saya itu tinggal mendorong dia aja, karena
buat saya misalnya di perjuangan buruh misalnya, itu memang dia sangat kebanyakan kan kantong-kantong buruh di pabrik di Surabaya itu kebanyakan perempuan yang menjadi pekerjanya, dan termasuk salah satunya kan Marsina, dan sempat juga waktu itu ada pertaruhan dalam ini Marsina ya. Jadi orang suka kemudian awalnya rame untuk ini Marsina, membela Marsina sebagai korban. Terus kemudian tiba-tiba muncullah yang namanya Mutiari. Mutiari ini salah satu personalia yang ketahuan ternyata dia disiksa juga sama tentara. Dan tiba-tiba orang lupa sama yang harusnya berjuangkan kan korbannya Marsina. Oh tiba-tiba ke Mutiari. Jadi itu yang saya pikir penting harus di almarhum kemudian fokus korbannya di sini adalah Marsina. Yang dibunuh Marsina. Yang mengundang tentara masuk ke situ itu Mutiari sebagai personalia dan pengusahanya. Jadi jangan meminta kita untuk bicara soal orang lain selain korbannya di sini hanya Marsina. Itu jadi kalau mau mengadvokasi Mutiari ya silakan. Jadi akhirnya ada di waktu itu advokasinya jadi ada dua ruang, satunya Kasub, satunya Kasum. Jadi Kasum itu khusus untuk Marsina. Dan kalau soal di ruang-ruang soal perempuan sih memang almarhum harus empatinya tinggal diomongin aja. Misalnya seperti hal yang sederhana ketika menikah, saya soal dia mengajak menikah itu emang ada ruang yang buat saya berat ya, menikah dengan aktivis. Saya udah kerja ke kantong-kantong dan sebagainya, kurang aja waktu ya kan, terus menikah lagi sama aktivis. Berat ini. Jadi setelah cukup lama melihat itu, dan tentunya ini banyak hal yang tentunya salah dalam frame yang besar. Kami selalu sama satu frame, jadi susah juga dapat orang seperti dia kan. Jadi akhirnya memang budaya kami beda. Keluarga kami, dia di keluarga dibesarkan di keluarga Arab yang cukup patriarki, sementara saya di keluarga Jawa yang cukup egaliter. Jawa Timur kan sangat egaliter ya, Malang. Jadi tentu buat saya ini berat lagi nih ya, berat lagi karena menikah dengan seseorang kan harus menikah dengan keluarganya juga kan, artinya kita harus bersama-sama, harus sama. Jadi ada ruang-ruang yang saya pikir pasti akan di konteks Arab kan nggak ada yang namanya pacaran. Jadi kalau kamu suka udah nikah kan gitu. Sementara buat saya nggak dulu, kalau aku nggak kenal kamu belum ini, ntar dulu, enak-enak aja, emang gampang nikah. Tapi jadi buat saya kalau saya menikah ya dia bilang juga apa perlu pakai perjanjian pranikah. Dasar pengacara. Jadi saya bilang ya lebih baik itu tadi, setelah 1 bulan saya berpikir jernih untuk apakah saya memutuskan, dan saya merasa bahwa saya cukup kuat untuk bersama dia, dan mungkin saya juga yang bisa bersama dia karena dia mencintai saya ya, GR. Jadi akhirnya saya memutuskan itu tadi, bahwa kalau kamu mau menikah dengan aku ya saya harus jadi diri saya sendiri, nggak mau saya atas nama, kan banyak banget ya, nama agama, lu harus ini, nama nurut sama suami dan sebagainya, please deh. Jadi itu yang saya tangkap, dan dia mau dengan senang hati. Jadi itu ya, dan banyak hal yang memang kemudian di ruang ketika kami menikah emang beda, dan ada hal yang memang saya harus mengingatkan kepada dia, misalnya kayak udah Cik, saya udah makan, padahal aku sudah nyiapin di makanan, padahal aku itu orang yang nggak suka masak-masak. Udah suruh masak, suruh nungguin, ya datang, aku sudah makan tadi sama teman-teman. Oh iya.
ibu-ibu nih ngerti. Oh iya, sama siapa? Saya gitu, marah sebetulnya kan. Dengerin dulu deh, cerita lah dia ketemu, ngobrol sama DT, BW sama teman-teman kantor, hahaha, asik banget. Nah, terus kemudian saya balikan aja. Jadi kalau misalnya kamu jadi aku jadi aku jadi kamu, gimana ya rasanya? Oh dia terkejut kemudian, oh iya ya. Jadi sesudahnya dia pesan sama temannya, jangan makan jangan makan di ini ya, di luar ya, kalau makan malam harus di rumah. Padahal nggak gitu, ngomong aja, ngasih tahu kalau aku hari ini gitu loh. Jadi hal-hal yang kayak begitu sederhana, tapi itu kadang-kadang kan memang ini dan disitulah saya melihat mulai semakin tinggi melihat memang soal-soal dan terutama soal perempuan ya, terutama di Aceh, bagaimana orang tuh selalu bicara yang dimunculkan laki-laki lagi, kita kan dok, bukannya korbannya perempuan, loh itu kan kok yang saya suka berdebat sama almarhum, dan almarhum selalu meminta saya untuk melihat gimana statementku tadi, ada tadi di TV, suka begitu dia, aneh ya, nanti kritisi ya, karena mungkin buat dia orang yang paling jujur mau mengkritik dia dengan pedas misalnya, ya saya. Jadi itu yang buat saya melihat teman-teman almarhum itu bicara soal perempuan, terutama di Aceh itu terutama di highlight ya sama almarhum, dan berapa kali juga dibawa ke Jakarta tahun-tahun 98 bulan sampai sekitar tahun berapa itu ya, sampai tahun 2000-an itu seringkali teman-teman Aceh, teman-teman di perempuan Aceh, terutama Kak Farida, terus ada banyak lah teman-teman di sana. Saya pikir itulah yang bikin perjuangan ini tidak melulu melihat perjuangannya hanya laki-laki, pada korbannya juga ada tuh perempuan. Korban tidak hanya laki-laki di Simak KKA, di Enkubandatia, dan banyak sekali. Itu di sana ada perempuan yang ditembak, yang jadi korban, dan kemudian suaminya pun kalau sudah mati pasti istrinya yang juga jadi korban yang harus berjuang untuk semuanya. Gitu. Menarik sebenarnya, karena ya perempuan Aceh yang pernah menjadi korban kekerasan seksual misalnya itu pernah datang ke Munir ya, dan mungkin itu bisa Bang Iqbal tambahin nanti. Ini saya langsung lanjut ke Bang Iqbal dulu ya Bang. Ini sebelum tentang ya berbagai korban tadi, mungkin Bang Iqbal ini kan kontras pertama Bang Iqbal mentornya. Jadi gimana sih, kenapa kontras itu kayak yang seperti yang kita ketahui, kontras itu lahir 20 Maret 1998 dan di bulan Juni langsung Aceh menjadi kontras Aceh. Nah itu cukup luar biasa ya. Gimana kisahnya Bang Iqbal? Ya, jadi tapi sebelum itu saya nggak begitu yakin ini harus memulai dari mana cerita ini. Artinya kawan-kawan diskusi kita ini, kawan-kawan kita ngobrol ini sejauh mana pemahamannya, pengetahuannya tentang konflik, tentang sehingga demikian dengan kontras dan kemudian dengan CA, karena sebagian besar ini kawan-kawan kita bergerak dulu, tapi sebagian lagi kawan-kawan baru yang itu tentu harus dipahamkan dulu. Ajari aja tadi ngomong tidak merasakan konflik itu. Saya yakin kawan-kawan kita yang di belakang yang muda-muda juga tidak merasakan konflik itu. Tapi beginilah, kita mulai dari konflik di Aceh semenjak saya mulai masuk SMA tahun 89. Saya masih di mungkin. Nah, tapi begitu. Secara singkat, saya mau bilang bahwa konflik itu dimulai tahun segitu. Saya sudah SMA di Banda Aceh, nggak bisa pulang ke ID, ke kampung saya, karena tiap 10 km sekali itu sweeping.
Diputar dulu, dia suruh turun semua di bis, diperiksa semua segala macam. Nah, itu situasi. Banda Aceh ini di depan kita ini jam 6 sore sudah di portal nggak bisa lewat jam 6 sore. Jadi mungkin itu nggak ada di bayangan kawan-kawan muda kita ini. Nah, tapi situasinya seperti itu. Oke, itu sampai dengan tahun 96 kita sudah melawan. Pemilu terakhir Soeharto tahun berapa ya? Nah, 96 kita sudah mulai bergerak. Bukan cuma Aceh tapi Indonesia. Kenapa saya bilang gitu? Karena tahun itu kita buat KIPP, kita buat regional Aceh di sini, ngikut nasional, dan itu untuk menjamin pemilunya Soeharto pada waktu itu tidak seperti pemilu yang lalu. Jadi waktu itu kita buat komite untuk pengawasan pemilu, sehingga ada mogok di tempat kita segala macam, seperti itu. Kalau soal korban tadi situasinya seperti itu, dan korban sangat banyak. Oke. Kemudian ketika saya sudah mulai ketemu kawan-kawan di Jakarta, apakah itu LBH, kita sudah sering komunikasi, kemudian gerakan ini sudah mulai jalan. Jadi kira-kira tahun 98 itu mahasiswa di Aceh sudah bergerak. Kita buat mimbar bebas, kita buat demo segala macam. Tetapi yang kita pahami pada saat itu adalah ini lingkupnya kecil betul, efeknya relatif ke arah hampir tuh. Sama-sama kita aja sini yang tidak ada gaung nasional apalagi internasional. Nah, jadi pada suatu hari, pada suatu sore, ketika kita sedang buat mogok makan mahasiswa di depan kampus FKIP, seminggu lebih kita buat mogok makan di situ. Pada suatu sore datanglah Bang Oto masih ada di belakang situ. Datang Bang Oto ke posko mogok makan. Bang, kenapa kajak le? Apa nih? Ini sedang terjadi peristiwa penculikan aktivis. Hilang nih, yang hilang tuh, yang mawar segala macam itu. Ini masih hilang nih. Dan salah satu yang hilang kita tahu kan itu Neza, kawan kita. Neza itu kawan saya SMA, kawan SMA 2, satu kelas sama dia. Dia termasuk yang hilang. Nah, jadi pada suatu sore kita sedang di posko mogok makan, tiba-tiba motor datang naik sepeda motor, naik lewat. Bang, kenapa aja le? Saya ada apa ini kok? Saya naik juga ke belakang kan, saya naik ke belakang dia, dibawa lah ke rumahnya Bang Oto. Waktu itu rumah itu Cordova, ada balai di belakang situ, kita bilang balai Cordova. Di situ kita ngumpul waktu zaman aksi mahasiswa itu. Tiba-tiba di situ ada Ines, ada Reza. Saya shock, sebab saya kira dia sudah hilang, kan sudah hilang lama betul ini, sudah penculikan hilang lama betul. Tiba-tiba dia pulang ke Aceh. Saya pikir di Kanali, kan. Rupanya dia masih ada, dan itu sangat menyemangati, dan itu di blow up dan diadvokasi di tingkat nasional oleh si Cak bersama kontrasnya, betul ya. Nah, jadi semangat itu muncul lagi, kita sedang berusaha mengkampanyekan, mengadvokasikan pelanggaran HAM supaya DOM dicabut. Kita merasa tidak ada apa-apanya yang kita kerjakan selama ini. Sampai demo pun begitu, kita buat mogok makan pun begitu, kita buat aksi entah apa-apa pun begitu. Jadi kisah sukses Sicak dan kawan-kawan kontras di Jakarta mengadvokasi kasus penculikan itu, itulah yang membuka momen, yang membuka pikiran kawan-kawan di Aceh. Kita harus minta tolong sama Sicak. Itu ceritanya. Berangkat kami ke Jakarta, ketemu Sicak. Cak, ini bantu Cak.
kita sangat butuh kampanye tingkat nasional dan internasional untuk pencabutan DOM. Si Cak tahulah mana pernah menolak sesuatu kan gitu. Jadi bersambutlah, teruslah saya balik lagi ke sini ke Aceh, kumpulin kawan-kawan LBH pada waktu itu, karena juga di Jakarta gitu ya, karena itu kan dia basicnya memang LBH. Jadi kumpulin kawan-kawan LBH semuanya, kumpulin aktivis mahasiswa dan aktivis waktu itu selain aktivis mahasiswa ada juga aktivis LSM segala macam tuh lah, termasuk dosen-dosen tuh Bang Uto tuh masih ada di belakang. Nah kumpulin dah itu semua, kita buatlah Kontras Aceh. Jadi itu kalau saya tidak salah ingat, saya ini lupa nih, jadi mungkin bulan berapa? Juni ya, Juni 98. Nah itu mulailah terus itu gas dan terus terang saya akui kalau misalnya situasinya seperti sekarang ini itu nggak bisa metode kampanye seperti itu bluffing kita, bluffing. Jadi asal kita dengar kasus ada di lapangan langsung kirim ke Jakarta, Cak langsung buat komisi pes cukup ramai orang, langsung jadi isu nasional, langsung dari isu internasional, padahal kawan-kawan sedang kerja bicara data di lapangan. Itu rawan sekali, tapi situasi pada saat itu memang menuntut begitu. Jadi bluffing terus, yang penting muncul, dan si Cak paham betul soal begitu. Jadi soal kampanye gitu, kawan-kawan lintang bukang cari terus data di lapangan, dia sudah bicara di Jakarta. Nah, tapi ternyata itu memang jadi pendobrak yang paling kuat, karena kita berharapan face to face dengan tentara pada waktu itu kan. Nah, itu sejarahnya Kontras. Jadi memang pada waktu itu ada kebutuhan yang sangat besar dari kita di Aceh untuk supaya kampanye pencabutan DOM itu di blow up, dibicarakan, dikampanyekan di tingkat nasional dan internasional. Dan itu dengan momen yang terbuka tadi sekejap itu kita langsung sampai, dan mudah-mudahan itu kemudian menjadi isu nasional dan isu internasional. Jadi ada satu titik di mana kebutuhan kita jumpa dengan orang-orang yang memang sedang ganas-ganasnya ini, habis Cak dan Kontras Jakarta itu sedang ganas-ganasnya setelah setelah advokasi kasus penculikan aktivis itu. Di situ kita ketemu, di situ kita bekerja, dan kampanyenya blow up, bluffing, penting gede, terus datanya kita urus belakangan. Itu jangan ditiru sekarang, itu jangan ditiru. Mungkin Cak kayak influencer sekarang ya, jadi selebgram atau apa, jadi seperti itu. Jadi kita punya orang-orang di lapangan yang terus bekerja, si Cak terus bicara di nasional, kira-kira seperti itu. Kenapa Kontras Aceh dan bagaimana situasi ketika Kontras Aceh itu terbentuk. Satu lagi Bang, jadi Cak kan pernah ke Aceh nih. Ini pertama kali Cak ke Aceh Agustus 1999 ya, 1999. Jadi ketika itu ya kalau nggak salah saya ya, itu emang tahun berdarah ya di Aceh. Memang ada beberapa kejadian mulai dari KKA, Buku Badakiyah, itu tahun yang sama ya. Dan di tahun itu juga mungkin Bang Iqbal yang saya baca di buku ini, itu Bang Iqbal dan ada Pak Otto ya yang mendampingi Cak berjumpa dengan Abdullah Syafi'i. Itu gimana Bang Iqbal? Kalau itu kita lanjut ceritanya. Iya, lanjut Bang. Jadi kerja berapa bulan, kemudian rezim Soeharto jatuh, kemudian Wiranto mencabut DOM. Itu Agustus 98, betul ya? Agustus 98. Nah, setelah itu kekerasan belum berakhir. Yang namanya DOM aja dicabut, tapi tetap ada operasi, entah namanya Cinta Menasah 1, 2, 3, 4, entah namanya segala macam. Jadi pada suatu hari si Cak
kontak kita, ini harus damai, ini nggak bisa. Jadi ketika belum ada wacana itu dimanapun, apakah itu di aktivis, apakah itu di kombatan, apakah itu di pemerintah Indonesia, damai itu ada dari kepala cak. Jadi datang aja kemarin sama si Gian, pergilah saya sama Bang Oto, saya ini tukang nyetir nih, buatlah janji kami sama Abdullah Syafi'i, masuk kami ke dalam, ketemu. Jadi saya bisa klaim bahwa isu damai, ide damai itu dimulai dari situ. Karena secara ofisial si Cak itu ketemu dengan Abdullah Syafi'i selaku Panglima. Walaupun responnya itu nggak welcome. Saya paham betul, karena pada waktu itu jangankan di kita, di GAM sendiri belum ada wacana damai. Jadi dia agak ini ya, dia takut, ini ide apa ini, kan gitu. Senjata kamu beli, ya kan? Habis itu nggak ada arahan apa-apa, malah pimpinan-pimpinan GAM di luar negeri juga belum ada kata damai, belum ada arah situ. Jadi dengan sangat hati-hati Abdullah Syafi'i menjaga jarak. Waktu kita pertama kali ketemu dan bicara soal itu sama. Tapi dia respect betul karena Abdullah Syafi'i sangat mengikuti kiprah si Cak dan Kontras di Aceh. Jadi dia datang, dia minum kopi susu, kami melihat kali di tengah hutan sana, minum kopi susu, habis itu bicara soal damai. Nah, tetapi saya menangkap psikologisnya gitu, belum siap ini soal yang sangat baru, dan saya paham betul kalau kombatan di lapangan nggak berani ini bicara soal ini, nyahna ya. Nah, tapi catatan buat kita di Aceh, dan catatan buat Kontras, dan catatan buat si Cak pribadi, inilah pertemuan ofisial pertama. Saya kenapa begitu yakin? Karena beberapa bulan kemudian, mungkin setahun kemudian, ketika saya udah di Komnas HAM, saya bawa lagi si Bondan. Waktu itu udah Gus Dur. Saya bawa Bondan itu waktu itu Mensesnek sekalian sekretaris kabinet Seskap. Saya bawa lagi. Responnya sudah lain. Karena apa? Karena itu sudah menjadi wacana, baik di pimpinan GAM di luar negeri dan juga di kombatan di lapangan. Jadi udah lain, dan di situ saya melihat waktu pertemuan kedua official pemerintah RI dengan kombatan, sebetulnya saya melihat di situ ada harapan untuk damai. Nah, tapi catatan buat kita, dan kenapa kemudian si Cak menjadi penting untuk Aceh, karena itu ada di pikiran dia pertama untuk damai. Walaupun kita datang, kita bicara, tidak di blow up sama sekali untuk alasan keamanan. Nggak ada yang tahu, kami sewa mobil Kijang rental itu satu, pergi terus kami berempat, nggak ada yang tahu sama sekali. Nah, tapi kemudian di proses-proses selanjutnya, saya selalu menyampaikan cerita ini, bahwa ini dimulai di sini. Nah, kira-kira begitu. Tokoh perjuangan Aceh sebenarnya canggih ya. Di pikiran dia muncul konsep yang sama sekali belum terpikir oleh orang-orang pada waktu itu, bahwa kita harus damai, dan dia bekerja untuk itu. Artinya dia Aceh, susah payah kita ketemu masuk ke dalam, dan kita ketemu dengan Panglima GAM Abdullah Syafi'i pada waktu itu untuk bicara soal itu, walaupun dengan situasi psikologis yang seperti tadi saya. Itu Bang Uto masih ada, kalau saya salah mohon dikoreksi Bang. Itu Bang Uto kumisnya gede kali itu di belakang. Baca bilan. Kalau ada kesalahan saya mohon dikoreksi. Terima kasih. Oke.
Memang di tahun-tahun tersebut ya, saya nggak tahu Cak Munir berapa kali ke Aceh ketika itu ya. Mungkin pertama kali di tahun 99 ya. Dan kemudian ya mungkin Mbak Indri di tahun 2002 Mbak ya, dilempar ke Aceh, itu masih staf Cak Munir ya. Dua kali, setahu saya persis 2 kali. Karena sekali lagi kami duduk suami Jaspret waktu itu. Jaspret itu kayak rek kalau kita di sini dulu, tapi sekarang nggak ada lagi Jaspret itu kuliah. Jadi duduk kami di situ malam-malam, si Cak makan kerang 4 piring dia sendirian. Si Cak makan kerang. Jadi karena si Cak dekat dengan juga keluarga saya, dengan anak saya, jadi waktu misalnya arsene itu, anak-anak saya sempat nyuruh tuh, itu mungkin karena kerang juga makan banyak kali. Tapi dia tahu si Cak suka betul makan kerang rebus. Nah jadi setahu saya minimal 2 kali. Ya Mbak Suci baru itu pertama dengar cerita suka betul makan kerang. Katanya bumbu kerang Aceh itu segar betul kan, karena pakai nanas. Jadi itu cocok betul sama dia. Oke Mbak Indri, mungkin di tahun 2002 kita kembali. Mbak Indri dilempar ke Aceh sama Cak tanpa tahu apa-apa. Ini baru jadi staf itu Mbak Indri ya. Dan kemudian langsung bisa jumpa korban di Aceh. Korban dari Bire, Mas Mauni dan Bangsa. Gimana nih kisahnya Mbak Indri? Iya, buat saya Cak Munir itu cara ngajarinnya ya buat kami itu ngejeblosin gitu. Jadi tentu saja hari-hari itu adalah hari-hari di mana kami menjadi bagian yang nerima fax data dari Tentras di Aceh. Nerima fax, terus ayo bikin siaran pers cepat gitu, bikin analisis cepat gitu ya. Tapi kan kita punya jarak, kami belum pernah ke Aceh, hanya sebagian dari kami yang pernah ke Aceh. Tapi Cak Munir itu memberikan ruang pengetahuan yang reguler. Jadi setiap pagi jam 8 dia itu kan sebenarnya sudah lagi nggak sama Kontras ya, dia bukan koordinator Kontras lagi, waktu itu Bang Maman. Dia di LBHI, dia datang di kantor Kontras jam 8. Jadi siapapun yang ada di situ pagi-pagi dia akan mendapatkan ilmu. Karena kemudian dia akan cerita semuanya ya, termasuk cerita-cerita di belakang itu. Saya ingat waktu itu Afridal, mantan ketua KKR Aceh ada di Jakarta, sehingga kemudian Aceh itu semakin kuat karena ada Afridal di sana dan membantu untuk merumuskan atau mencatat semua laporan dari teman-teman di Aceh. Jadi dan betul kata Bang Iqbal, yang penting keluarin dulu. Itu juga mungkin pembelajaran buat saya ya. Yang penting yang kamu perlu angkat adalah feel-nya, rasa kemanusiaan itu. Mau itu ada aturannya apa enggak terserah gitu ya. Dulu tahun 98 ICC International Criminal Court, Mahkamah Pidana Internasional belum ada. Cak Munir udah bilang ini kasus ini harus dibawa ke pengadilan HAM internasional. Tentara takut-takut juga. Padahal kita semua tahu sebenarnya itu nggak ada juga gitu. Jadi benar, briefing itu yang harus dan dia kan cara komunikasinya sangat baik ya. Jadi itu yang kemudian membuat pembelajaran juga buat kita bahwa yang namanya hak asasi manusia bukan sekedar aturan bla 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 itu, tapi lebih dari itu gitu. Pertemuan dengan korban dan lain-lain. Nah, Cak Munir jeblosin saya 2 kali sebenarnya. Satu ada catatannya Mbak Suci, saya juga baru ketika Mbak Suci ngingetin lagi. Satu ke waktu kasus apa Mbak Sampit gitu, tiba-tiba aja nih ada orang Madura mau minta perdamaian, tuh kamu jalan aja. Saya nggak ngerti apa-apa gitu ya, saya jalan berdua investigasi 1 hari kejadian Sampit. Dia akhirnya saya kembali karena ternyata saya punya darah Madura kan, jadi dikembalikan. Yang kedua Aceh, jadi 2002 saya cuma disuruh udah jalan aja ke Aceh gitu kan, ketemu sama korban di Biren, di Lok Mauri sama Langsa betul. Nah itu perjalanan pertama saya ke Aceh dalam situasi, tapi 2002 sebenarnya jeda kemanusiaan ya. Mungkin sudah agak lebih baik, tapi saya juga baru ingat kayaknya nggak ada teman Kontras Aceh tuh waktu itu. Entah Kontras Aceh lagi seperti apa, saya ditemenin sama seorang relawan muda, atau itu sebenarnya teman Kontras Aceh ya, tapi saya nggak terlalu paham karena nggak lama di Banda Aceh kemudian jalan. Saya masih mengalami pemeriksaan itu. Agak terkaget-kaget karena masih mendengar dentum-dentuman itu. Nah ketemu korban juga kan
siapa saya gitu ya. Tapi ketika saya ketemu terus saya bilang saya di Kontras, dia tanya Kontras mana nih gitu, karena dulu ada media yang namanya Kontras di Aceh kan gitu. Oh saya Kontrasnya Cak Munir ibu gitu. Oh iya sini ceritalah dia. Saya sendiri, dia cerita pakai bahasa Aceh, saya juga nggak ngerti kan, tapi menurut saya itu adalah trust korban yang sebenarnya pada saat itu minim pengetahuan, minim informasi, karena kan informasi satu-satunya cuma dari TV, dan TV mungkin juga meskipun rame di sana, tapi sebenarnya juga pasti punya banyak batasan gitu ya. Ya itu yang kemudian membuat saya juga melihat oh ternyata memang kami yang dari jauh ini itu dibutuhkan, meskipun sebenarnya ruang kerjasama Jakarta dan Aceh itu sangat kuat gitu. Itu interaksi saya dengan Aceh dan dengan korban yang sebenarnya bisa dipercaya karena Cak Munir gitu ya, gitu kan. Ini satu lagi Mbak Indri, tadi kita udah ya gimana pengalaman Mbak Indri di Aceh ya. Kemudian ya kita tahu sendiri gitu ya, Kontras itu pernah diserang ya. Bahkan kalau rumah Mbak Suci itu udah dapat pengeboman lah ya, sampai rumah Umi ya. Dan di Kontras sendiri udah ada 3 kali penyerangan, dan 2 di antaranya itu karena Aceh, karena ya bicara Cak Munir menyuarakan perdamaian Aceh. Itu gimana sih? Karena yang saya baca di sini ya belum ada penyebutan nama Mbak Indri ketika 2 kali bentrok itu ya. Mbak gimana, dan kemudian ya, apa sih yang sebenarnya terjadi Mbak? Saya ada di sana dalam 3 kali penyerbuan itu. Yang pertama sebenarnya mengamankan tentara yang waktu itu mau diserang, dibawa ke kantor Kontras di kantor Mendut. Tapi di situ sebenarnya kita lagi nemenin korban perempuan Aceh. Saya juga nggak ingat yang bawa siapa, abang kah? Manda lupa juga tuh ya, atau Asia atau Evi, nggak ngerti lah. Pokoknya ada korban dari Aceh yang kami sedang amankan di kantor atas. Jadi ketika diserang itu sebenarnya mereka menganggap bahwa kita menyembunyikan orang gitu ya. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan darurat militer di Aceh. Jadi memang kita waktu itu keras bicara itu. Tapi sebenarnya pada saat itu Cak Munir sudah mulai aktif untuk membangun kebijakan-kebijakan tentang reformasi sektor keamanan. Jadi sekali lagi Cak Munir sebenarnya udah tidak dengan Kontras, masih jadi board ya, jadi pengurus. Tapi kemudian dia sudah berinteraksi banyak dengan jenderal-jenderal itu. Jadi pada saat diserang dan manggil-manggil Cak Munir, itu sebenarnya dia lagi ngisi kelas di entah Sespim Polri atau di sekolah tentara ya. Tapi intinya adalah dia sebenarnya lagi bersama mereka gitu. Kami diserang oleh keluarga tentara kan pada saat itu. Ya penyerangan itu keras. Jadi beberapa teman mengalami pemukulan dan lain-lain. Mungkin karena saya perempuan, saya nggak ditarget. Tapi dalam 3 kali penyerangan itu saya itu nelfon polisi. Gitu, saya orang yang mencoba untuk memastikan ada polisi datang gitu ya, karena kan 3-3-nya bukan polisi yang menyerang. Bahkan di penyerangan yang sebelumnya saya sempat mengamankan mobil lah gitu, karena yang perempuan mungkin nggak terlalu di target. Tapi intinya itu membuat kita juga mendapatkan banyak pembelajaran. Setelah itu kemudian kita ngerasa ini adalah buah dari apa yang kita lakukan, tapi kita juga merasa makin yakin bahwa yang kita lakukan benar, karena ternyata kan ada orang yang bersalah dan dia menyerang kita gitu ya. Yang kalau nggak salah penyerangan kedua ya Mbak, yang akhirnya Cak Munir ngajak udahlah kita jalan-jalan gitu ya sambil raker. Jadi akhirnya itulah ke rumahnya Mbak Suci di Batu. Mbak Suci udah pindah 2002 ya. Terus kemudian sebelumnya sempat rally dulu karena hari HAM gitu ya. Jadi intinya sebenarnya penyerangan-penyerangan itu buat kami yang waktu itu anak-anak muda juga, kita ngerasa bahwa oh ya kita di jalan yang benar karena kita diserang oleh orang yang nggak benar gitu. Dan buat saya, buat kami, dan kebetulan generasi itu generasi yang lama-lama tuh di Kontras, kerjanya sampai 10 tahun, 15 tahunan. Dan sampai sekarang kalau kita nginget itu ya kita ngerasa itu pembelajaran terbaik kami. Mendapatkan serangan itu pembelajaran terbaik juga buat kami. Jadi itu menjadi pengalaman yang
mungkin Mbak Indri sendiri menghilangkan rasa takut tadi ya. Jadi kedepannya mungkin lebih berani. Mungkin ya, nggak pernah diajarin sama Cak Munir jangan takut gitu ya, enggak. Cuman itu dengan sendirinya lahir gitu ya, dengan sendirinya tumbuh gitu. Karena kan ya terbiasa juga kalau di masa-masa itu kan kita kerjanya dampingin korban ke apa namanya pom militer gitu ya, itu kan terbiasa juga ribut sama tentara, demo segala macam ya, terbiasa begitu. Nggak tahu juga, nggak pernah diajarin jangan takut gitu, harus berani, nggak ada gitu juga. Cuman kayaknya itu terbentuk dengan sendirinya ketika kita menghadapi banyak tantangan itu gitu. Dan kayaknya kalau melihat dari para alumni yang ada ya itu membekas gitu. Sampai saat ini kayaknya semua masih di jalur yang lurus kayaknya. Oke, ini saya langsung ke Bang Ai ya. Bang Ai, mungkin ini kan buku Mencintai Munir ya. Dia cukup dalam ya sebenarnya. Jadi kira-kira nih Bang Ai, ini nilai-nilai yang ada di sini ini cukup dalam nih Bang Ai. Misalkan nih saya kutip sedikit ya, atau simpulkan sedikit kayak nilai kekeluargaan gitu. Gimana Cak Munir dan Mbak Suci gitu membentuk satu keluarga yang cukup egaliter, dan kemudian ya saya iri juga sebenarnya sama Cak gitu, cukup romantis Cak Munir ya. Bahkan satu hal yang saya ingat gitu ya, setiap bangun pagi gitu ya, ketika Cak bangun pagi itu Cak Munir gak lupa ucapkan I love you. Ketika Mbak Suci buka mata ya, itu cukup menyayat gitu ya, dan cukup romantis ya. Menyayat saya maksudnya Mbak Suci. Gimana sih maknai nilai-nilai dalam buku ini Bang? Saya baca itu sampai ke bagian tengah, kira-kira sampai halaman 170 ya. Artinya setelah Munir dibunuh dan nah itu kan sampai 170, jadi saya ikut dari halaman pertama ya. Nilai-nilai sebenarnya saya bukan orang yang pantas menanyakan nilai-nilai itu ya kan, enggak, maksud saya begini, ya itu dia nggak romantis. Bukan, makanya ada juga nilai-nilai lain ya, itu nilai-nilai luhur ya, nilai-nilai luhur, nilai-nilai mulia. Artinya begini, Munir hidup dalam nilai-nilai itu dengan satu standar yang sangat tinggi, dan itu bagi saya tidak mungkin ya kan. Ya mungkin bagi kebanyakan orang untuk mencapai nilai itu yaitu sangat sulit. Artinya dalam hal ini ya Munir adalah satu teladan. Dia punya kombinasi dari semua nilai ini. Bayangkan dia seorang yang tabah ya, seorang yang sangat tabah, punya dedikasi yang luar biasa di dalam pekerjaan, di dalam mendidik masyarakat, dimulai dari dia mendidik guru, dan kemudian kita dengar cerita terakhir Indri, bagaimana keberanian ini dia tularkan, misalnya yang menjadi ciri khas Munir, tanpa dia harus katakan kamu harus berani, tapi kan itu melalui contoh. Dari serangkaian teror bom misalnya kita bisa baca di situ bagaimana Munir menghadapi itu. Ya takut, tapi kan dia jalan terus. Nah yang paling penting juga, yang tidak mudah juga, saya pikir adalah soal kesederhanaan. Itu soal kesederhanaan. Dia mulai itu dari Batu, dari Surabaya, lalu dia pergi ke Jakarta, itu tidak ada apa-apa. Nah kita lihat juga di dalam keluarga itu ada satu masalah waktu Alif kecil, dan ini menjadi tantangan sangat berat bagi Munir dan Mbak Suci pada masa-masa itu. Ketika kita ikuti perjalanan hidup mereka ya, itu uang nggak ada ya kan. Itu dapat uang dari Akademi Swedia yang Nobel alternatif itu besar, sekitar 500 juta, dan itu Munir mengembalikan itu kepada Kontras, sementara mereka ada satu kebutuhan yang saya pikir itu sangat besar. Nah nilai-nilai ini sulit, ini standarnya sangat tinggi. Nah ini yang saya pikir kenapa kita harus mencintai Munir, karena standarnya itu ya mungkin karena kemarin 10 November ciri-ciri pahlawan di Indonesia ya, saya pikir ya di situ tuh. Itu tidak mudah menemukan orang seperti Munir di hampir 300 juta penduduk Indonesia. Maka kita lihat leadership dia sangat menonjol kan, di antara para aktivis lain sangat menonjol. Itu mungkin beliau dibunuh pada usia 45 tahun ya, 40.
38 ya, itu dia berhasil dia buktikan itu ya, soal kombinasi nilai-nilai luhur tadi itu. Bahkan misalnya kita dengar misalnya dia dituduh juga pada waktu soal uang itu, padahal kan dia sudah bilang dia mau kasih uang itu. Nah, kemudian Polres mengembalikan kepada dia kan bagaimana dia beli mobil itu sangat sederhana, mobil Max itu misalnya, dan di mobil Max itu apa kesenangan Munir? Ya dia cuma mau dengar musik dan itu sudah cukup. Nah ya yang membuat saya kagum ya soal itu, yaitu tidak mungkin mungkin bagi saya itu tidak mungkin itu. Ini lebih dalam lagi Bang Ai ya. Jadi ada dua pemakaian kata yang dipakai oleh Mbak Suci dan itu cukup menarik ya. Jadi Mbak Suci memanggil Cak Munir di situ itu dengan sebutan kamu. Kamu itu kan kalau kita belajar bahasa Indonesia ya, itu kamu tuh kata kedua ya. Jadi pembaca. Intinya kamu tuh pembaca gitu ya. Tapi di sini ya kamu tuh untuk Cak Munir gitu. Dan kemudian yang menariknya lagi ada penekanan di akhir ya, ketika Cak Munir sudah dibunuh ya. Itu ada penekanan emas di ujung gitu ya. Itu kayak mana gitu ya makna itu Bang Ai? Nah sebenarnya kalau saya tidak salah baca di bagian sebelum Munir dibunuh dan setelah Munir dibunuh, sebenarnya Mbak Suci menggunakan ini secara bergantian. Kalau saya tidak salah, saya ketemu misalnya di bagian yang sebelum dibunuh, misalnya sebelum Munir meninggal, ya kadang-kadang Mbak Suci juga menyebut Mas. Tapi kan ini satu buku di mana Mbak Suci menjadi seorang narator yang menyampaikan kisah kepada kita. Iya, dia mungkin ingin mendekatkan jaraknya sosok ini yang sangat penting dalam hidup dia kepada kita. Jadi dengan menyebutkan kamu seperti siapa baca misalnya kamu oke, ini artinya bukan hanya untuk Mbak Suci, tapi juga bagaimana cara Mbak Suci untuk mendekatkan jarak kita kepada sosok ini. Tapi di situ ada juga sisi yang paling intim, misalnya ya ketika dia menyebut Mas, ya ini kan bukan untuk orang lain, ya ini untuk Mbak Suci sendiri. Jadi pada saat bagian ini misalnya, yaitu di antara mereka aja, ketika Mbak Suci menceritakan di antara mereka kepada kita. Tapi dari sisi lain, ketika Mbak Suci kemudian memberikan kesempatan kepada kita untuk membaca Munir lebih jauh ya, sebagai milik bersama, sebagai ya satu apa namanya ya, ya bukan lagi Munirnya Mbak Suci ya, tapi Munir milik kita semua yang nilai-nilai yang Anda sebutkan tadi itu, begitu saya pikir. Ini sedikit ya, ini saya menarik juga di satu hal yang dari nilai kekeluargaan tadi ya Mbak Suci. Jadi Mbak Cak Munir ketika buat kakak atau keluarga itu nggak dikasih taruh nama beliau sebagai kepala keluarga. Jadi Mbak Suci yang jadi kepala keluarganya. Sedangkan realita yang kita lihat hari ini itu hampir semua bapak-bapak yang jadi kepala keluarga. Nggak ada yang namanya ibu-ibu jadi kepala keluarga. Kecuali suami sudah meninggal. Itu gimana memaknai itu Mbak Suci? Caranya gimana? Boleh coba? Ya, jadi sebetulnya dulu itu kita datang ke Ibu RT. Kebetulan dia RT-nya perempuan. Jadi supaya saya nggak dianggap saya yang minta jadi kepala keluarga, itu jadi Munir ikut datang. Jadi ini harus diganti ya, nama kepala keluarganya harus ini istri saya, karena dia yang bekerja selama ini untuk kami, katanya dia yang bertanggung jawab untuk ruang-ruang untuk bertanggung jawab untuk anak ya, meskipun dia pasti ya, tapi di situ RT-nya bilang kayaknya nggak ada deh. Semuanya kalau punya suami pasti suaminya yang ditulis. Semuanya harus laki-laki. Lah sampai kok bisa jadi RT? Kita bilang gitu. Kan jadi perempuan. Jadi, aduh Pak, tolong katanya. Kita ketawa. Intinya memang negara kita ini negara patriarki juga, karena selalu maskulin apa patriarki ya. Jadi waktu itu sempat kita ini juga sempat di arisan nih ya, suka kan orang-orang suka manggil nama saya, nama suami Bu Munir gitu. Kok jadi ibu-ibu? Saya yang suka ngeledek.
Jadi saya di arisan saya bilang bahwa kasihan ibu bapak saya ngasih nama anaknya terus nggak dipakai, tolong ya saya panggil nama saya saja. Jadi sejak itu ibu-ibu di situ memanggil pakai nama saya. Dan seringkali memang kemarin itu saya di Bali ya, itu saya berapa kali dipanggil Mbak Munir. Keliru, lu masa Munir jadi perempuan? Jadi begitulah. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kalau di kami sendiri udah selesai, dalam artian saya sama almarhum itu udah selesai, nggak ada soal perbedaan. Dia mau nyuci piring, mau apa dia lakukan karena dia bisa gitu. Dan kita berbagi tugas memang. Dan soal membesarkan anak, kalau di ruang-ruang tertentu kan itu tanggung jawabmu, nggak bisa. Ini harus tanggung jawab orang tua, nggak bisa gitu. Jadi lebih itu sih. Dan memang buat saya Munir ini luar biasa, nggak nemu langkah dia. Masa iya, bayangkan saya itu dia itu dapat gaji langsung ditransfer ke saya. Dia nggak pernah mau yang namanya kartu kredit, debit dan macam-macam itu nggak kenal deh. Aku mau lebih baik primitif aja, dia bilang gitu. Jadi dia iya, sangu di dompetnya itu cuma 20.000. Katanya di Malaysia nanti udah matang di kantor, nanti nggak usah lagi dikasih. Dan kalau saya suka bingung kok bisa ya sampai saya ini harus sembunyi-sembunyi untuk memasukkan uang, tapi kalau ketahuan dikeluarin lagi. Jadi saya pikir gila ya. Dalam arti luar biasa jujurnya dia. Jadi buat saya mendapat anugerah mendapatkan suami seperti dia. Dan memang buat saya yang penting hari ini ya, yang saya lihat dan betul-betul akhirnya ketahuan ya siapa seleksi alam lah yang selalu bicara ya. Kan dia kan selalu bilang bahwa saya bekerja untuk korban. Saya kutip ya di tulisannya dia, dan itu sangat melekat di kepala saya karena bagi dia bekerja adalah membangun kesadaran masyarakat akan keadilan dan kebenaran, sesuatu yang diperjuangkan untuk kebaikan. Jadi kalau bekerja untuk keadilan dan memang dan itu untuk keadilan, itu buat dia itulah yang namanya kebaikan. Karena kita kan suka salah ya menafsirkan kebaikan. Tadi katamu suatu ketika, bagaimana nasib buruh, petani, korban-korban penindasan yang terus mencari keadilan jika yang mendampingi hanya orang-orang yang mencari uang, kerja, dan jabatan. Karena dia berapa kali ditawarin untuk zaman itu ya, mendapatkan gaji 20 juta itu luar biasa, apalagi 50 juta ya, aduh ngeri banget itu ya, kita bisa kaya raya. Tapi itu tadi, terus siapa yang akan bantu teman-teman gitu, siapa yang akan mendampingi keluarga korban? Dan itu yang saya pikir itulah seorang pendamping tulen. Karena hari ini saya melihat itu sudah semakin hilang ya, di beberapa aktivis pun hal itu semakin saya temui enggak ya. Ya betul ya Mbak Siti ya, itu sebenarnya cukup menyindir kita semua ya di pesan Cak Munir tadi. Makanya saya cukup teringat ya kata-kata Kak Azhar dulu sebenarnya. Kak Nana itu membedakan mana orang kerja dan mana pekerja kemanusiaan. Orang yang bekerja kemanusiaannya itu ya seperti Cak Munir, tidak mengharapkan apa-apa, tapi ya cukup ikhlas ya dan berjuang totalitas gitu ya dalam perjuangan hak-hak korban. Oke ya, kita lanjut ke sesi agak dalam nih, agak mungkin pembunuhan Munir ya. Sebenarnya boleh juga sih. Oke, mungkin ini kita langsung ya. Tapi sebelum diskusi ya, sebelum kita buka tanya jawab,
Saya persilahkan dulu untuk Kak Aisyah mungkin untuk membacakan usulan Kak Aisyah. Jadi Kak Aisyah ini pernah jadi koordinator kontras ya, dan juga kita pernah sama-sama membantu Cak Munir di parsial Kak Aisyah. Silakan Kak. Sejak mahasiswa, kamu itu terkenal di ruang-ruang diskusi Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam HMI, majalah Kampus Manifest, dan Senat Mahasiswa. Pada semester awal, kamu mahasiswa yang aktif di HMI. Kamu orang yang sangat artikulatif sehingga dengan mudah mendapat teman-teman yang loyal. Kemana-mana kamu berombongan, kadang membawa senjata dan menyebut diri sebagai pengawal Islam. Di kampus, kamu dan kawan-kawan sering berhadapan dengan kelompok lain yang dikenal dengan gerakan mahasiswa sosialis yang dipimpin oleh Didit. Bentrok fisik kadang tidak terelakkan. Kedangkalan pemahaman keislamanmu menjadikan dirimu muslim yang ekstrim. Sampai pada semester kedua tahun 85, kamu bertemu Pak Malik Fajar, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Kegaranganmu dalam membela Islam terdengar oleh beliau dan kamu mendapat kritikan keras. Kenapa kamu bawa senjata bersama teman-temanmu? Berlari kemana-mana untuk bertarung menggunakan agama demi mengotor orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan pengawal seperti kalian. Otak sehatmu seperti ditempeleng, seperti mendengar petir nyaring di siang bolong. Kata-kata Pak Malik Fajar inilah yang menjadi tonggak kamu meninggalkan dunia ekstremisme kehidupan beragamamu serta membangun ulang misi keislamanmu untuk kekuasaan atau untuk masyarakat yang tertindas. Kamu juga makin berubah dalam melihat Islam setelah kamu membaca sejarah HMI dan mendalami pergerakan organisasi ini. Kamu menemukan nilai identitas kader, bahwa beragama berarti mengambil pilihan di antara kaum tertindas. Salah satu ayat Al-Quran menyatakan bahwa pada suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan orang-orang tertindas untuk memimpin. Tahun 88, kamu pindahkan Komisariat HMI dari kampus ke Jalan Kertosariro nomor 59 menjadi tempat kos sekaligus kantor tempat diskusi intens membangun pemikiran bersama. Teman-teman yang tadinya berseberangan jadi lawan kawan diskusimu. Bambang, Didit, Doni, dan banyak lagi kawan-kawan yang membuatmu menjadi pluralis. Temanmu, Bambang Sugianto, cukup signifikan perannya dalam mengubah cara berpikirmu. Dia memotivasimu untuk membaca buku yang menginspirasimu keluar dari mainstream. Tahun 88 sampai 89, saat kamu menjabat Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, periode ini dikenal sebagai zaman keemasan. Begitu pengakuan adik kelasmu yang berlatih karate bersamaku. Kamu terkenal karena kritis, menolak jalan tembus angkutan kota masuk kampus, membela bahkan langsung mendampingi mahasiswa adik kelasmu, Rahmawati dan Ahmad Suwandi, yang rumahnya didatangi debt collector. Diskusi-diskusi yang intens di ruang formal dan informal sangat hidup dan bersemangat. Menurut beberapa teman dekatmu, antara lain Agus dan Siva Uddin, kamu tekun membangun jembatan-jembatan sehingga bisa berkomunikasi dengan cara dialogis. Kawan dan lawanmu berdebat, segan padamu. Tak kalah penting dan cukup menginspirasimu adalah buku Arif Budiman mengenai revolusi buruh di Chili yang mendorong kamu terjun langsung mengurus buruh begitu lulus kuliah dan kelak mengambil penggalan nama Presiden Chili Salvador Allende untuk anak pertama kita. Ketertarikanmu pada buruh berawal ketika kamu sering berdiskusi dengan dosen pembimbingmu Agus Susanto SH
untuk skripsimu yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Buruh dalam Penetapan Upah di Perusahaan Industri. Pada tahun 1993, ketika kamu ke Malang, aku lihat letih dalam wajahmu. Kamu cerita tentang hasil visum Marsina yang menunjukkan luka robek tak teratur sepanjang 3 cm, menjalar mulai dari lubang kemaluan sampai rongga perut, serta ditemukan serpihan tulang dan tulang panggul bagian depan hancur, selaput darah robek, kandung kencing serta usus bagian bawahnya memar mengalami pendarahan. Setidaknya 1 liter darah keluar dari tubuh Marsina. Dugaan kuatmu, Marsina ditembak lewat alat kelaminnya karena kasus pemogokan yang dia pimpin. Aku menatapmu nanar dalam genangan air mata. Ancaman ini makin serius pada buruh. Kita tidak boleh diam, kataku lirih. Kita saling tatap dan sama-sama cemas. Aku tahu resiko yang kita hadapi tidak lebih baik dari yang menimpa Marsina. Tak perlu kata-kata untuk itu. Kita saling tahu. Sepanjang tahun 1998, kamu demikian terkenalnya. Hampir tiap hari wajahmu muncul dalam wawancara mengenai penghilangan paksa, tindak kekerasan aparat negara, dan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. Sampai-sampai beberapa temanmu komentar, "Siviku abang merah, gara-gara teli rambutmu nih." Kepada Nezar Patria, kamu bilang, "Aku tidak senang menjadi terkenal, masuk TV dan media. Ini sebetulnya membuatku tidak bebas dan kehilangan ruang privatku." Kepadaku, kamu memilih gaya bercanda. Kamu gak usah khawatir aku aneh-aneh. Soalnya yang akan melaporkan padamu banyak. Ya seperti Intel atau media, katanya sambil tertawa. Kamu mulai mendapat black campaign, serangan hitam dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh advokasimu. Tebaran fitnah dilakukan secara masif. Mulai kamu dianggap komunis, Yahudi, sampai Islam radikal. Pernah pula disebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab bahwa umimu adalah pentolan Gerwani. Kamu bilang kepadaku, para penjahat kemanusiaan itu kian takut. Mereka akan mendebat banyak kebohongan tentangku. Kita harus siap menghadapinya. Nanti pas pulang kampung, aku mau cerita ke keluarga besar. Menjelang tutup tahun, kesibukanmu tak berkurang. Alif yang masih dalam hitungan minggu usianya, aku bawa menginap di lembah hijau Ciloto yang dingin. Selama 3 hari ke depan, kantormu mengadakan rapat kerja. Awalnya, aku enggan ikut karena Alif masih rentan diajak bepergian. Namun, kalau aku tidak ikut, maka meski tengah malam kamu akan pulang dan dini hari kembali lagi ke acara. Kamu rela menyiksa tubuhmu agar kita bersama. Aku memilih bolak-balik dan capek, yang penting bersama kalian. Aku gak bisa jauh dan bakalan gak bisa tidur kalau jauh dari kalian. Alasan itu yang selalu kamu berikan kepada aku kalau aku tidak ikut. Jarak Ciloto ke rumah kita tinggal di Tumpung, Jakarta Timur sekitar 3 jam kalau tidak macet. Terbayangkan betapa luar biasa energimu kalau itu terjadi. Dan itu sudah pernah kamu lakukan ketika aku memutuskan tidak ikut acaramu. Pada Hari HAM Internasional 10 Desember 98, Kontras mendapatkan penghargaan Yap Tiam Tin Award. Kamu juga mendapatkan penghargaan dari majalah Umat sebagai tokoh 1998 Man of the Year. Nominasinya antara lain Abdurrahman Wahid dan Amin Rais. Menurut wakil pemimpin redaksi Umat, Syafi'i Anwar, terpilihnya kamu sempat dipertanyakan oleh pimpinan militer dan Batin, Badan Koordinasi Intelijen, yang membuat mereka cukup deg-degan. Limar itulah yang terkenal tajam dan kritis dengan acara bincang-bincang perspektif memberikan penghargaan orang biasa award. Kamu berkali-kali bilang, penghargaan membuat beban moralmu menjadi lebih berat karena memiliki tanggung jawab lebih besar lagi dari hari kemarin, menjadi tumpuan harapan banyak orang. Aku ingat waktu kamu ke Aceh, Agustus 99. Kamu merasa tidak akan balik lagi
karena menuju Saranggam. Kamu, Otto Samsudin Ishak dan Iqbal Farabi menyusul Dian Moko yang kamu kirim untuk menginvestigasi peristiwa pembakaran di Melabuh, termasuk kantor DPRA. Kalian berempat menuju kaki Gunung Jinjing ini. Biasanya orang-orang luar GAM akan ditutup matanya bila menuju markas GAM. Hari itu kalian tidak diperlakukan demikian. Itu menunjukkan bahwa kamu dengan kontrasmu dipercaya oleh Panglima GAM Tengku Abdullah Syafi'i. Hal yang paling kamu ingat ketika pertama kali bertemu Tengku Abdullah Syafi'i adalah dia berbicara bahasa Arab denganmu. Kamu tak bisa menjawabnya karena kamu tidak bisa berbahasa Arab. Otto mengatakan kalau kamu Arab Jawa Timur. Sempat Abdullah Syafi'i bilang Jawa laknatullah, tapi suasana mencair karena dia melihat dan mendengar advokasimu tentang pelanggaran HAM berat di Aceh dan niatmu yang menginginkan Aceh damai. Pertemuan itu berlangsung selama 2 jam. Kalian pulang dengan selamat. Tragedi Simpang KKA adalah salah satu kasus yang kamu advokasi. Ini cerita tragis. Bagaimana tidak, rentetan peluru dari senjata tentara bertubi-tubi ditembakkan ke massa. Setidaknya 39 warga sipil tewas, termasuk seorang anak berusia 7 tahun dan 156 sipil lainnya mengalami luka tembak. Begitupun kasus Tengku Batakiyah dan 50 santrinya yang dibantai dengan tuduhan menyembunyikan senjata dengan lantang kamu suarakan. Apalagi di kemudian hari tidak diketemukan bukti atas tuduhan tersebut. Bagimu, penembakan di Aceh seperti di zaman penjajahan Belanda, seenaknya. Aku ingat statementmu tentang Aceh. Kerusakan di Aceh itu karena rasa kemanusiaan tidak ada atau sudah runtuh. Kultur kekerasan menjadikan masyarakat ketakutan, disertai ciri ekonomi yang miskin dan kesenjangan yang begitu tajam. Kamu juga tegaskan pola pendekatan untuk menyelesaikan konflik di Aceh bukan mengirim tentara atau memperbanyak korem, tetapi harus lewat pendekatan psikologis dengan merehabilitasi masyarakat yang traumatik. Dana-dana hasil eksploitasi sumber daya alam yang tidak sah harus dikembalikan agar ekonomi Aceh segera pulih. Terima kasih Kak Asia. Mungkin satu bacaan ukilan lagi dari Pak Otto ya. Silakan Pak Otto. Pak Otto Samsudin Ishak. Boleh ke depan Pak Otto. Kasih mic Ini ya. kawan Karim. Ke depan aja Pak Otto. Silahkan Pak Otto. Mungkin Pak Otto singkat aja Pak Otto. Ya, statement boleh juga. Ya, statement apa? Yang penting statement. Pak Otto. Statement Bang. Iya lah, statement aja Pak Otto. Langsung keluar. Padahal Pak Otto udah siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munir, ya almarhum bukan penting aja untuk Mbak Suci, bagi saya juga penting. Pak Otto, mic-nya kurang dekat. Mic-nya kurang dekat. Pegang aja, Bang. Oke. Ya. Munir ya adalah sosok yang menyelamatkan nyawa orang, tetapi nyawanya sendiri hilang. Itu yang paling penting. Saya katakan begitu itu berkaitan dengan diri saya, karena saya ini selamat bisa sampai hari ini di sini, ya kan, ketemu Norma, ya karena Munir. Kira-kira kisahnya waktu itu referendum kedua, ya, posisi saya berada di Pedada karena saya sekretaris tim monitoring independen pada saat jeda kemanusiaan.
Jadi saya turun ke lapangan karena banyak bis yang disekat-sekat di jalan dan banyak peristiwa kekerasan. Jadi sekitar malam di atas jam 12 saya dapat telepon dari Munir ya, dan teman-teman dari Remdek ya, itu termasuk almarhum Bang Poji, termasuk almarhum Ai, dan termasuk almarhum Munir. Jadi mereka yang meminta saya untuk segera keluar dari Aceh, karena mereka sudah berkali-kali minta saya keluar dari Aceh, tapi kali ini minta lagi dan sambil mengancam, kalau kau tidak keluar dari Aceh, ya kami tidak peduli lagi sama kamu. Kira-kira gitu. Jadi saya balik dari Pedada terus ke Biren, sampai Biren saya balik, tidak jadi ke Semawai, saya balik ke Banda Aceh. Pagi ambil baju 2 potong di rumah, pamit sama ibu saya sama istri saya, langsung ke Belang Bintang, dan itu semua sudah ada tiket. Nah ini hebatnya jaringan Munir, jadi tiket sudah ada. Sampai Jakarta sudah ada yang jemput, dan saya tidur di rumah Ai. Rumah Ai. Kebetulan Ai ada hikmahnya. Kebetulan Ai pada saat itu lagi, ya maaf ya, lagi pisah ranjang. Nah, tapi karena ada saya, istrinya pulang juga ke situ. Nah, jadi kami tidur bertiga di rumah itu sama Ai. Nah, di situ hebatnya. Jadi terus semua agenda itu dibuat oleh, semua agenda saya, semua itu diurus oleh Munir CS lah, Munir CS, Hendardi, ya. Nah, semua teman-teman, sampai saya ke visa diurus mereka, tiket ke Amerika diurus mereka, funding untuk kehidupan saya di Amerika dicarikan Munir CS, ya kan. Kemudian saya sampai Washington, alasannya seminar. Tapi sampai Washington dibilang, kamu tuh nggak boleh pulang lagi. Nah, kamu nggak boleh pulang lagi. Loh, lalu saya tidur di mana? Nah, tidurlah sama Sidney Jones di rumah sakit. Nah, itu Munir juga yang urus. Nah, itu Munir juga yang urus. Sampai WTC, ya kan? Jatuh WTC, kena jadi korban WTC. Sidney Jones nangis-nangis, dia bilang kamu diselamatkan dari Aceh kena di New York. Jadi kemudian saya pulang, itu tahun 2000, terus 2001 ya. Nah, 2001 pulang ke Bangkok sekitar 6 bulan di Bangkok, baru masuk Jakarta. Juga saya komunikasi dengan Munir, kira-kira aman tak kalau saya pulang ke Jakarta. Sampai di Jakarta karena gelandangan ya, dan pada saat itu aktivis perempuan lagi naik daun ya, jadi aktivis perempuan ini mengatakan jangan terima kerja soto di Jakarta, akhirnya begitu ya. Sampai begitu akhirnya si Yeni ya, Yapika, akhirnya saya kerja di Yapika, diterima di Yapika. Dia bilang silakan tes tuh, ini prosedur aja, kamu sudah diterima. Jadi saya kerja di situ. Setelah kerja di situ, diajak Munir mendirikan Imparsial. Nah, jadi di Imparsial lah saya banyak bertemu dengan Munir langsung. Kalau sebelumnya itu Iqbal yang jebloskan saya. Nah, ya, jadi saya dosen muda baru pulang dari Jogja, ya kan? Bukan aktivis demokrasi, tapi disuruh buat KIP Mulyana Kusuma. Itu Iqbal dan Nezat kerjaannya. Nah, tapi dia nggak bertanggung jawab kalau saya dikejar-kejar gitu. Nah, kan? Nah, kemudian kontras juga gitu, yang bawa Iqbal juga dikasih ke saya juga gitu. Jadi saya ini paling setia sama Iqbal, saya paling setia sama Iqbal. Semua yang dia minta saya kasih dan saya pegang ya, tapi yang saya berikan tidak pernah dia peduli ya. Itu ya kontras saya kasih ke dia,
dia tinggalkan. Ya kan? Perwakilan Komnas HAM saya ikut dirikan sama Bu Miriam, dia tinggalkan juga. Ini laki-laki berbahaya, suka meninggalkan. Nah, ya kan? Jadi begitu. Jadi saya ini tidak tahu apa-apa sebenarnya. Saya bukan aktivis HAM, saya tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba bawa Munir ke Sengkulah, juga nggak ngomong-ngomong. Tiba-tiba ajak saya, ya kan? Sekali waktu acara kontras buat acara Sengkulah pidato di Jakarta, di hotel apa di depan kampus UI. Pakai rekaman itu bagus tuh. Jadi dia juga ajak saya ketemu Tengkulak. Jadi kami pikir-pikir nih Tengkulak tidak mungkin, ya, tidak mungkin datang. Lalu gimana caranya? Akhirnya kita buat skenario, ya kan? Iqbal pegang handycam, saya nulis di kertas, saya taruh di dada sini. Tengkulak yang baca. Ya, jadi skenario-nya begitu kita buat. Akhirnya jadilah video itu, tapi nggak tahu kemana itu. Bagus. Jadi kita atur di belakang ada background bendera GAM. Si siapa ya? Si Raja lah. Si Raja Mas Sarjani entah pegang. Ya. Karena lebih tua saya. Ya, kita suruh pegang senjata AK-47, ya. Ya. Oh, kenapa? Kenapa? Karena saya sudah lemanas, jadi nasionalisme saya tersertifikat. Jadi saya punya sertifikat nasionalis ya. Itu yang tidak diberikan Munir pada saya. Nah, itu ya. Nah, jadi begitu. Jadi kita sama-sama di imparsial. Saya diminta kerja di imparsial. Saya meninggalkan Yabika. Jadi sehari sebelum Munir berangkat, kita foto bersama. Nah, itulah foto sehari sebelumnya. Karena besoknya saya ke Vietnam, jadi berangkat ke Vietnam. Jadi waktu acara di Hotel Cemara, saya tidak ada lagi. Saya mengetahui Munir meninggal itu di Vietnam. Ya, yang memberitahu itu Lim William dapat info dari Pai pada saat itu. Jadi waktu kita break sekitar jam 3 siang itu break, baru saya dapat kabar soal Munir meninggal. Jadi kita hampir tidak percaya, ya. Jadi hubungan saya dengan Munir itu sebenarnya banyak Iqbal. Mungkin karena saya lebih tua, jadi tidak banyak minta-minta, kecuali untuk cross check data Aceh, atau dia mengalami kejenuhan untuk advokasi soal Aceh karena situasi tidak berubah, maka dia telepon saya, apalagi itu kira-kira begitu. Kita diskusi itu, kadang-kadang malah dikirim tiket untuk ke Jakarta, kira-kira itu. Jadi saya nongkrong sama Munir. Jadi kalau orang lihat saya tidak dekat sama Munir, tapi sebenarnya bagi saya sangat dekat, ya, baik maupun juga di imparsial. Karena orang banyak sekali ingin mendekat Munir, ya, karena dia orang hebat, kita harus akui dia orang hebat, ya. Dan saya banyak sebagai orang yang tidak ngerti HAM, banyak belajar. Kembali seperti Indri bilang tadi, HAM saya ini pengalaman lapangan. Jadi kalau ditanya konvensi soal HAM, saya tidak ngerti, tidak hafal, saya harus buka Google. Jadi saya tidak ngerti. Jadi improvisasi semua, dan di lapangan semua itu. Dan kelebihan Munir ini adalah dalam situasi krusial dia tidak panik, ya, tidak panik. Banyak orang panik kalau kita menghadapi situasi krusial. Misalnya satu contoh, kita ke Alubungkuh tiba-tiba ada penembakan polsek.
listrik, trafo listrik ditembak sehingga tidak bisa handy talkingnya tidak bisa dicas. Jadi kami keluar dengan rasa ketakutan, cuman karena saya malu sama Iqbal nampak takut, jadi sok berani juga gitu kira-kira kan gitu. Jadi kita waktu balik, ambil mobil balik, mau ke polsek, ya, mau ke polsek. Dia bilang, saya bilang aduh ini masuk ke polsek begini kan. Iqbal tanya, masuk bang? Ya udah masuk aja. Karena saya udah takut kan. Dan ada si Umar RCTI pada saat itu nggak berani masuk. Jadi karena mobil kita masuk, ya masuk juga. Nah itu badannya besar-besar itu, entah Brimob, entah TNI ya, besar-besar badan, beberapa orang lagi baris, langsung kita bisik-bisik. Jangan bilang kontras Munir, ya. Jangan bilang kontras Munir, bilang aja kontras tabloid. Ya, pada saat itu sudah ada kontras tabloid. Jadi ketika ditanya dari kontras mana? Kontras tabloid, bukan kontras Munir. Nah, jadi itu tiket, kalau kita sebut Munir itu tiket untuk meninggal juga, kira-kira gitu. Ya. Nah, itu ya. Jadi banyak hal ya saya dapat pengalaman dari Munir, seperti cerita tadi yang dibaca Asia ketika ketemu Tunku Abdullah Syafi'i. Nah juga itu kerjaan Iqbal, jadi saya ikut aja, ngawal aja, ya kan. Ngomong perdamaian pertama, saya nggak tahu apa yang diomongin Munir dengan Abdullah Syafi'i, karena mereka duduk berdua di Menasah di Cat Baru, duduk berdua di situ, jadi pisah dari kita. Dan yang sangat istimewa, saya membaca istimewa Munir itu, Abdullah Syafi'i pada saat itu seharusnya bertemu dengan jurnalis asing, tapi dia batalkan, dia bertemu dengan Munir. Jadi ngomong di situ sebentar, duduk berdua, ya kan, bicara, nggak tahu lah apa yang dibicarakan. Juga ketemu Bondan, ini juga ngomong perdamaian, itu adalah kesepakatan, sebenarnya itu adalah kesepakatan Maruli Tobing dari Kompas dengan Abdullah Syafi'i. Kemudian ajak Iqbal, mungkin karena Iqbal nggak berani diajak saya. Jadi penakut ngajak penakut gitu, kira-kira gitu. Ya kan? Jadi kalau penakut dengan penakut itu jadi berani. Nah, tapi kalau satu penakut satu berani itu jadi tidak, aku jadi penakut. Nah, jadi seperti itu diajaknya, tetap begitu ya kan. Saya ini dipakai sama Iqbal seperti jimat, dipakai Munir juga seperti jimat kalau untuk urusan Aceh gitu. Karena kan orang kan banyak sekali memberikan informasi tentang peristiwa di Aceh kepada Munir ya, baik. Maka Munir, ini hebatnya Munir itu, dia sangat hati-hati dengan data. Kita boleh kirim apa saja kepada Munir, tapi Munir pasti cek. Dan itu tempat salah satu ceknya itu saya. Nah, di situ kedekatan saya dengan Munir, ya kan. Dan kemudian diajak ngurus Kontras Jakarta, terakhir sampai mendesain federasi ya. Nah, di situ saya terlibat di Kontras. Nah, jadi saya nggak terlibat lagi di Kontras, kemudian juga di Aceh saya nggak dipakai lagi di Kontras, ya kan. Nah, jadi ya seperti itulah nasib saya, kira-kira gitu. Ya kan. Dan yang saya pelajari tadi, saya cerita soal lapangan ya, itu kehebatan, tidak panik ketika ada peristiwa. Dan di lapangan itu tidak ada gender-genderan, ya kan. Kalau kita datang, kemudian bisa datang, itu perempuan juga ngadu sama Munir, ya kan. Ngomong dia, apa yang terjadi, pelecehan seksual terjadi, ngomong. Nah ini pelajaran ya, saya bukan menyalahkan atau apa, bukan. Saya di waktu kasus rumah gedung di tempatnya Farida, ada aktivis perempuan juga, saya tidak perlu sebut namanya. Itu ketika ada satu korban perempuan ngomong, langsung saya ditegur oleh aktivis perempuan dari Jakarta, saya tidak perlu sebut namanya. Bang,
Nah enak nih bang, ini abang kan laki-laki, ini korban perempuan. Ya sudah selesai kan. Tapi ketika BAP itu dilangsungkan, itu nggak keluar semua itu, nggak keluar semua apa yang terjadi pada dirinya. Tetapi ketika saya duduk di samping perempuan itu, korban itu, semua keluar, semua keluar. Nah juga pelecehan seksual terhadap laki-laki, terutama ulama, itu nggak keluar, nggak keluar. Baik ulama perempuan maupun ulama laki-laki itu nggak keluar. Tapi saya harus duduk. Jadi sebagai Komnas HAM waktu investigasi saya juga jimat gitu loh. Jadi saya duduk di situ keluar semua. Keluar. Jadi artinya apa yang saya katakan, trust itu menjadi penting. Kita nggak usah sok jam terbangnya udah panjang, ya kan, trainingnya sudah di sana sini, ya kan, kawan kita banyak, jadi nah Munir. Jadi kembali ke Munir, saya dengan kabar itu, lalu saya sempat itu rezeki saya sempat mengantarkan jenazah Munir dikebumikan di Malang, di Batu. Di situ saya ketemu rumah almarhum. Kemudian juga saya setahun setelah peristiwa saya sempat ke Belanda dan ke Departemen Luar Negeri mengatakan sebenarnya autopsi Munir sudah selesai, tetapi pemilu sudah memenangkan SBY pada saat itu. Nah, jadi sebenarnya Megawati tidak mau terima hasil autopsi Munir. Dia bilang, Megawati bilang tunggu ke presiden baru. Nah, itu jadi Mega tidak pernah mau menerima hasil autopsi Munir. Padahal kalau kita runut ke belakang, kaitannya Munir ini ada kaitan ke situ gitu. Ya kan? Munir dijanjikan sebagai jaksa agung, pada saat itu mulai muncul, ya kan? Dan seterusnya. Kalau menang Mega, PDIP, jadi teman-teman PDIP itu begitu. Ya. Kalau menang, tapi ternyata Munir duluan meninggal. Dan satu pelajaran itu kalau kita tarik dari isu itu juga sebenarnya, kalau kita pakai teori orang Aceh, ini jarang saya omongkan. Kalau ada pencuri masuk, itu pasti ada orang kampung itu yang bekerja untuk pencuri itu. Ya, ini teori pencuri. Ya kan? Kalau pencuri itu juga, ini lucu pak kampungnya, dia mencuri kampung kita, pasti ada orang kampung yang foto mungkin pesan paling ini ya. Maka hati-hati bahwa kematian Munir itu jaringannya sampai ke imparsial. Oleh karena itu kembali lagi yang paling pokok adalah bahwa trust itu tidak bisa dibeli, trust itu tidak bisa diwariskan, trust itu bukan soal kecerdasan, trust itu soal keikhlasan batin kita di dalam menangani masalah hak asasi manusia. Demikian juga dalam bergaul dengan Munir. Nah, makanya Mbak Suci itu sangat bertahan dengan Munir, kira-kira begitu. Karena keikhlasannya sangat tidak bertepi lah, kira-kira begitu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Uto. Ini kita lanjut diskusi bentar ya, baru sesi tanya jawab, langsung ke sesi yang kenapa Munir dibunuh ya. Ini sebelum mulai diskusi, sebelum pembicara, saya ingin mengutip satu kata statusnya Bang Iqbal ya. Menarik ya status Bang Iqbal kemarin gitu ya. Jadi dari tadi kita udah ngobrol tentang cinta dan perjuangan Munir. Ini saya langsung kutip. Tapi ada yang lebih penting dari semua romantisme masa lalu itu. Aceh sudah damai. Perang telah berhenti. Kita sibuk dalam hiruk pikuk mengisi dan menikmati damai ini. Kita tuh sudah sampai pada tujuan kita. Tapi Munir belum mendapatkan keadilan untuk kematiannya. Catat itu. Itu mengawali ini ya. Bang Iqbal, luar biasa Bang Iqbal.
Ini langsung aja ya. Saya agak emosional soal itu. Semalam ketika saya coret-coret nih, coretannya masih ada tentang apa yang harus saya sampaikan kira-kira garis besarnya. Dari awal saya sudah menghindari acara ini. Ajar Husna mana? Ajar Husna kontak saya sebentar. Bang, abang harus bicara di sini. Saya menghindar. Saya selalu bilang, saya nggak punya waktu. Saya di luar kota, saya segala macam. Itu bulan lalu dia kontak. Kawan-kawan tahu kenapa? Karena saya harus duduk di samping Mbak Suci. Seperti status saya itu, kita sekarang sudah selesai. Perang kita sudah berhenti. Segala macam kenikmatan damai sudah kita terima. Tapi Munir belum menerima keadilannya. Apa yang bisa kita kontribusikan untuk mencapai keadilan itu? Sampai terakhir saya bilang sama udahlah, oke, aku ngomong. Siapa aja yang ngomong? Ini oke, aku bicara. Saya bicara di sini dengan harapan kita bisa berdiskusi, kita bisa rumuskan apa yang bisa Aceh bantu sekarang untuk Cak. Apa yang bisa kita kontribusikan untuk supaya Cak mendapatkan keadilannya setelah kita semua menikmati hasil kerja dari Cak. Itu yang mengganggu sejak semalam. Saya buat status sambil coret-coret, ingat kembali. Dan saya pikir kita gampang lupa. Ketika kita sudah menikmati damai ini, kawan-kawan anak muda sekarang, generasi sekarang sudah bisa menikmati suasana yang seperti ini, kita cenderung lupa. Sehingga saya putuskan di akhirnya saya tetap datang. Saya ingin bicara dengan kawan-kawan lama, saya ingin bicara dengan kawan-kawan baru bahwa apa yang bisa kita kontribusikan. Itu menurut saya di akhir cerita kita. Di akhir cerita kita itu menjadi penting kita bahas sama-sama, kita pikirkan sama-sama, kita renungkan sama-sama, dan kita aktualisasikan supaya itu menjadi kenyataan. Ketika si Cak meninggal, saya di Cincinnati, saya sedang ikut IVP program, sedang namanya kita juga pelarian, dibawa gitu jalan-jalan ya, katanya belajar soal HAM lah gitu, padahal dibawa jalan-jalan keliling-keliling negara itu. Saya internal visitor program ya, dibawa lah keliling-keliling Amerika, jalan-jalan, sekolah, belajar segala macam. Di Cincinnati saya mendengar kabar itu. Saya lagi mandi di kolam renang yang panas saya itu apa? Whirlpool. Langsung kerampur saya dengan kabar itu. Sampai besoknya itu sore mungkin. Sampai besoknya saya kram dengan kabar itu. Nggak percaya, nggak sangka, tapi itu saya dengar di sana. Kemudian saya tidak bisa juga ikut. Saya sedang di luar negeri, nggak bisa mengantar jenazah segala macam. Jadi cuma duduk aja. Kami waktu itu dari Aceh 6 orang kalau saya nggak salah. Saya kram sampai besok paginya, tapi habis itu ya duduk aja kami, nggak belajar, nggak masuk kelas segala macam, duduk aja dengar berita-berita update ya dari ini kawan-kawan ini, kawan-kawan kontras segala macam, ikut ngantar jenazah, dijemput dulu kan gitu, dijemput kemudian diantar ke segala macam. Kami nggak bisa ngapa-ngapain, cuma lihat aja. Nah itu. Tetapi yang saya risaukan tadi itu mungkin bisa kita pikirkan sama-sama. Kita buat diskusi khusus kayaknya. Ya. Sekarang apa kontribusi kita supaya si Cak mendapatkan keadilan yang harusnya dia terima? Itu menjadi PR kontras juga ya, kontras Aceh ke depan gitu. Iya. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Saya hanya mencoba mengungkit aja. Ya, sebenarnya Mbak Suci juga sama ya, di hari itu nggak percaya sama sekali bahwa Cak sudah. Kapan percaya? Ketika melihat langsung ya dengan mata kepala ya.
mungkin begitulah ya Mbak Suci ya. Ini saya langsung aja Mbak Suci. Di hari ketika Mbak Suci melihat mungkin jenazah Munir ya, Mbak langsung teringat ya. Ada dua nama yang langsung teringat di pikiran Mbak Suci, itu ada Wiranto dan Hendro Priyono. Mungkin Wiranto waktu itu Jenderal WNI dan Hendro Priyono itu Labin ya. Itu gimana nih, kenapa sedangkan ya sebelumnya itu yang pernah kontak kan Poli ya, pernah dipermasalahkan atau Mbak Suci gitu ketika itu gimana Mbak? Waktu itu saya diberi informasi oleh Usman menelpon saya, dia tanya saya lagi di mana, padahal dia telepon rumah. Saking bingungnya dia, Mbak lagi di mana? Kamu kan telepon rumah, Ma. Terus Mbak Suci udah dengar kalau Cak meninggal. Kamu jangan bercanda. Jadi akhirnya ya udah Mbak Suci, saya menuju ke rumah. Udah tutup. Saya shock, pasti shock. Nggak percaya terus terang. Nggak mungkin dong, suami saya baru berangkat kemarin sehat, bahagia gitu, meskipun sedih karena berpisah dengan keluarga ya. Apa-apanya. Jadi terus terang itu membuat saya shock dan sempat beberapa saat saya kayak orang mau pingsan ya, sebetulnya mau kayak orang gitu. Dan ketika sadar terus saya langsung telepon ke Ipar Siam, karena yang telepon saya tanya apa ada kabar apa dan sebagainya, dan saya diberikan nomor ini Pungki waktu itu yang terima dan ngasih tahu kita sedang sedang cross check benar apa enggak, karena kan kita sering kali ya ada berita bohong untuk ini ya, sering kali gitu. Jadi akhirnya saya langsung telepon dari pihak Garuda beberapa kali, tapi nggak tahu ya ketika saya tutup, yang ketika saya mendapatkan informasi Usman itu dan saya mulai bisa rasional, tiba-tiba aja muncul nama dua orang itu. Pertama, saya sendiri nggak tahu ya muncul begitu saja, karena banyak peristiwa yang terjadi. Karena waktu keluarga korban Semanggi 1 dan Semanggi 1, 2 dan Trisakti SS kalau nggak salah datang ke rumahnya Wiranto, dan tidak lama kemudian Kontras diserang. Itu luar biasa penyerangannya, dan memakai nama Kawang Berdarah kalau nggak salah. Dan yang kedua soal nama ya, yang satunya Hendro Priyono itu muncul karena ketika kami diskusi di bandara mau pergi itu, dia cerita, almarhum cerita kalau aku pernah loh mau dicekal, mau masuk terus nggak bisa, terus kita tanya, aku nanya sama pihak imigrasi, ini yang ini Hendro Priyono ya, gitu. Terus ya tapi saya nggak tahu ya, tiba-tiba saja muncul nama itu, dan ternyata kan kemudian di kemudian hari kita bisa lihat linknya Polikarpus itu kemana. Jadi itu sih yang tentu saja buat saya juga masih misteri, kenapa dua nama itu yang muncul gitu. Iya, mungkin peran Mbak Suci sendiri sih ketika itu, karena kan ya, sebagaimana kita tahu itu kan udah dibawa ke pengadilan ya, Poli, dan kemudian sampai terakhir ya muncul Mukdi, dan kemudian yang terakhir ya ujung-ujungnya bebas juga kan, hanya Poli yang kena jeratan hukum. Itu gimana sih peran Mbak Suci di waktu kasus itu ya, sampai menelusuri loh kok bisa ada Poli di situ yang jadi pelaku gitu. Gimana peran Mbak Suci? Ya, saya sebetulnya juga nggak tahu ya, tiba-tiba ini jalan yang juga misteri, karena Polikarpus itu teleponnya ke HP suami saya, HP-nya Cak, ditaruh di rumah, dia keluar terus itu telepon terus saya angkat, dia tanya almarhum berangkat kapan dan sebagainya. Dan ketika saya tutup, saya kok merasa ada sesuatu, saya kasih tahu waktu itu mau berangkat dan sebagainya. Terus saya curiga karena waktu itu saya juga ngomong sama Cak,
Ini tadi kamu dicari sama Poli, ngakunya dari Garuda, ngomongnya Pauli, saya nggak tahu namanya Polikarpus. Dan kemudian dari situlah, jadi ketika meninggal, yang teringat dalam kepala saya karena statementnya Cak, orang ini aneh, orang yang sok kenal gitu. Jadi dari situ saya minta teman-teman, karena semuanya masih shock nih, teman-teman semuanya masih shock, masih sedih semua. Dan saya pikir kalau saya cuma nangis doang, itu semakin menyakiti saya. Jadi akhirnya harus melakukan sesuatu. Akhirnya saya ngajak teman-teman untuk ayo bikin surat deh, ketemu sama Garuda, kita ngomong mau berterima kasih atau apalah, karena kan mereka cerita di media dan sebagainya bahwa udah nolong dan sebagainya. Udahlah, kita mau berterima kasih, tapi kita mau tahu siapa saja yang berangkat ke sana, yang nangani almarhum siapa saja. Jadi dari situ ya, jadi akhirnya pas pertemuan pertama itu kita nanya, jadi udah cerita segala macam. Yang menemui kita waktu itu direktur utamanya Indra Setiawan. Dan saya nanya, ada nggak yang namanya Poli? Dia langsung jawab, oh ada yang namanya Polikarpus. Kemudian, loh, kita kaget. Tuh, kita siapa sih waktu itu? Saya juga ngomong, loh, pokoknya karyawan bapak banyak kok, cepet sekali apalnya, kok apal banget, kok bapak apal gitu. Terus dia langsung cepat-cepat klarifikasi bahwa nama Polikarpus itu aneh, unik, karena itu makanya dia ingat kalau namanya Slamet atau Budi saya suka lupa, tapi namanya ini Polikarpus. Ya akhirnya kita tahu bahwa memang kenapa dia ingat, karena dia yang nerima surat dari BIN bahwa pengangkatannya Polikarpus itu jadi efficient security, yang kemudian dia juga ditugaskan ke terbang ke Belanda, padahal dia nggak ada tugas. Ya harusnya ke Cina atau kemana. Saya waktu itu tiba-tiba dia bisa terbang bareng Cak. Itu yang akhirnya kita tahu sama-sama ya, menurutku sih bukan aku aja tapi teman-teman juga ikut serta di sana, dan itulah yang menguatkan saya untuk terus berkata bahwa harus diusut sampai tuntas gitu. Suci yang memulai yang pertama ya? Iya, bukan saya sih sebetulnya, ngajak teman-teman aja, ayo. Ya saya karena mendapatkan pertama kali informasi yang nelpon itu namanya Poli, saya tuh curiga saja, semuanya nggak kepikir kenapa. Kita juga nggak mikir apakah dia sakit kah atau apa, kan kita nggak tahu, hasil otopsi juga belum terima. Nanti kita udah deh iseng-iseng nanya ke ini, nah itu langsung curiga, wah ini jadi apalagi kemudian ketemu langsung Polikarpus, udah orang tahu kan, orang gaya ngomongnya udah pelin-pelan, bolak-balik ganti statement, terus udah gaya bahasa tubuhnya udah kelihatan banget dan cengengesan sekali. Aku lihat itu nggak ada ininya, palsu gitu, udah kelihatan banget itu palsu. Jadi dia ngomong statementnya awalnya dengar dari El Sinta, tiba-tiba oh saya ingat ini teman saya yang ngomong waktu itu saya mau masuk ke bandara, ada teman saya yang ngasih tahu. Jadi kemarin ngomong sama kita ngomongnya begini kok, tiba-tiba ngomongnya begitu. Jadi itu yang kita bilang pelan-pelan. Jadi statementnya bolak-balik cepat ganti gitu sih. Dan gaya so NKRI-nya itu kan yang kita lihat, harga mati dan sebagainya, dan kita lihat oh ini gaya-gayanya ngomongnya siapa kan gitu. Dan apalagi dia ngomong fashion security, dan ada temen juga dari Kontras kalau nggak imparsial ngomong, oh berarti sampai mata-mata dong digituin, karena waktu itu dia turun di Singapura itu tengah malam, ngerjain apa gitu. Kan nggak tahu juga namanya siapa yang kamu datengin temuin, dan nggak ada. Dan akhirnya kita tahu kan linknya, dan kita bisa tahu bahwa Mukdi Purwoprajono sendiri juga menolak, katanya oh telepon saya bisa dipakai, siapapun boleh pakai, bahkan hadirin yang hadir di sidang boleh pakai katanya gitu. Nggak masuk akal banget ya, kepala Deputi 5 bagian penggalangan di Badan Intelijen Negara. Tapi menurut saya ada keberanian yang memang ditularkan oleh Kak, dan dalam sejarah Indonesia demo BIN itu nggak ada.
kasusnya yang memulai ada. Jadi itu bagian dari yang kita oke. Ya ada beberapa orang juga ngomong bahwa ya syukur sudah ada yang di penjara, nggak bisa dong. Itu kroconya. Kenapa kita harus mau percaya gitu? Karena ini jelas-jelas kok terorganisir, jelas-jelas kok ini ada yang merentahin. Yang kroco nggak bisa merentah deputi-deputi, ya nggak sih? Karena itu ada deputi 2, ada deputi 5, ada deputi 7 yang ikut mencoba untuk mendekati kita. Artinya apa? Ini ada kekuatan yang lebih tinggi. Kepala BIM-nya siapa? Hendro Priyono. Hendro Priyono waktu itu kemana? Dia ngomongnya waktu dipanggil sama TPF marah-marah. Saya ini korban, jadi korban. Kita bingung. Dipanggil sama TPF, nggak mau. Datanya kemana? Ke DPR RI. Baca puisi, coba. Ngeri banget kan? Ada salah satu orang yang cukup terkenal, salah satu ulama yang saya minta bantuan, harusnya soal hukum ini harusnya sama. Sebagai negarawan, tolong dong dihimbau supaya orang itu siapapun bisa diperiksa oleh pihak polisian. Yang saya mintain bantuan untuk bikin statement publik bahwa harus mau siapapun diperiksa supaya karena sama dalam mata hukum. Dia ngomongnya begini, maaf Mbak Suci, Hendro Priyono itu teman SD saya patah hati. Orang yang punya pengaruh yang luar biasa, punya follower atau pengikut yang luar biasa, bilang saya begitu. Jadi saya bisa apa kalau udah begitu? Cukup dihormati, nggak usah saya sebut ya, penasaran aja. Jadi itu. Oke, Mbak Indri ya, ini singkat aja Mbak Indri ya. Kita kenapa Aca dibunuh dan gimana sih perkembangan kasusnya sampai hari ini? Ini kan udah 18 tahun silam ya. Gimana Pak? Iya, sebenarnya kalau saya mau bilang mencintai Munir ini wujud paling nyata mencintai Mbak Munir oleh Mbak Suci adalah konsistensi mendorong kasus ini. Kalau Mbak Suci bilang tadi, enggak saya enggak di depan teman-teman, enggak. Mbak Suci taking inisiatif, Mbak Suci maksa-maksa, tanda kutip positif ya. Mbak Suci mengingatkan, Mbak Suci selalu mengajak kita semua untuk ini nggak berhenti gitu. Tentu saja buat kontras kasus Cak Munir prioritas ya, karena ya dia guru, dia pendiri, dia semuanya lah ya buat kami. Jadi kami mulai dari aksi yang sangat sederhana waktu itu, aksi motoran, pokoknya kita setiap sidang anak kontras tuh full nggak kerja, cuma ke sidang motoran, itu sesederhana itu gitu ya. Tapi kemudian ketika kasus itu ada, memang kita melihat bahwa ini kasus luar biasa, dugaannya ya, dan nggak bisa kalau cuma polisi doang yang melakukan penyelidikan. Itulah kemudian kita waktu itu mendorong tim pencari fakta dengan asumsi tim ini tidak hanya terdiri dari satu aktor dan diharapkan ada masyarakat sipil di situ. Nggak mudah karena kemudian perlu ada woro-woro dulu di media sampai kemudian SBY bikin tim pencari fakta. Tapi bukan berarti kasus Munir itu pelanggaran HAM biasa seperti halnya tim pencari fakta atau kasus pidana biasa. Ada buktinya ya, satu laporan dari tim pencari fakta yang sebenarnya juga sudah disampaikan kepada Presiden tapi kemudian tidak dibuka, yang menyatakan bahwa ini memang pembunuhan konspiratif yang sangat bernuansa politik dan ada konspirasi antara intelijen negara dengan penguasa saat itu. Sehingga kalau bicara tentang konteks politiknya itu memang pada konteks pemilu dan ada upaya dari pemerintahan saat itu untuk memastikan dia bisa berlanjut lagi. Dengan begitu dia harus melakukan kampanye anti militerisme karena Munir kontras, kita semua sebenarnya anti militerisme, tapi kan kita tidak anti militer gitu kan. Sehingga kemudian yang dilakukan adalah mencari ruang menuduh militer terlibat. Ada banyak sekali setelah itu yang baik, ada ayam, teror, segala macam, jangan menuduh tentara dan lain-lain. Tapi ternyata memang konspirasi itu didapat di sana gitu.
sehingga intelijen negara terbukti tidak hanya dari pelaku lapangan tapi juga sampai kepala BIN. Ada 42 telepon yang dilakukan oleh Mudi PR kepada Polikarpus dan institusi itu. Nah, itu satu. Kedua, hasil dari keputusan Polikarpus menyatakan bahwa pembunuhan yang terjadi untuk Munir ada pembunuhan yang berkomplot, berkonspirasi, tidak terdiri dari satu orang saja, sehingga itu membuktikan bahwa memang ini bukan pidana biasa gitu. Nah, saat ini kami mendorong ada penyelidikan pro justisia untuk kasus Munir karena kita tahu betul dari hasil penyelidikan awal TPF itu menyatakan ini pembunuhan sistematis, pembunuhan konspirasi, dan itu memenuhi elemen kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi kejahatan terhadap kemanusiaan itu elemennya dua, sistematis atau meluas. Kita bisa diskusi juga soal meluas karena sebenarnya pasca pembunuhan Munir pembela HAM banyak tempat ya, di Aceh juga ada terakhir kriminalisasi dan lain-lain, itu terus berlanjut gitu. Tapi sistematik jelas, itu yang kemudian membuat kita mendorong Komnas HAM membentuk tim penyelidikan pro justisia dan mendorong kasus Munir sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, meskipun hanya satu pembunuhan. Jadi pembunuhan summary killing, gitu, kalau bahasa HAM-nya nih ya, Bang Oto. Kalau pakai konvensi HAM, dan kebetulan sekarang semakin menguat, itu sudah bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, menyambut apa tadi yang disampaikan Bang Iqbal, kalau mau ada dukungan, bantu kami mendorong Komnas HAM untuk merekomendasikan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat. Gitu. Sekarang Komnas HAM sudah berganti komisioner, ada komisioner baru. Kami akan melakukan, kemarin sudah ada audiensi ya, tapi kemudian kita akan lanjutkan itu. Jadi yang paling utama adalah itu, kita sudah nggak bisa percaya lagi dengan mau Presiden SBY, Presiden Jokowi untuk buka hasil TPF karena nggak pernah juga dibuka gitu. Ya udah kita buka jalur yang lain gitu. Nah itu mungkin yang saat ini sedang berjalan, dan tentu saja kami nggak bisa berjalan sendiri atas nama Kasum ya maksudnya, tapi juga butuh dukungan banyak pihak untuk ini. Jangan lupakan karena terakhir kami masih juga aktif di dunia internasional, masih ada pertanyaan tentang kasus Munir oleh PBB. Meskipun kasusnya sudah berlangsung bertahun-tahun, jadi mungkin itu tahapan lanjutannya. Oke ya, ini karena udah jadwalnya mepet ya, kita buka sesi tanya jawab ya, hanya untuk 2 pertanyaan. Jadi 2 yang bertanya ya, coba angkat tangan yang ingin tanya. Oke, pas ada 2 nih, cuman coba 1 orang ibu dari kaum Kak Faridah sama ini 1 orang aja ya. Coba sweet dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin melanjutkan dari hasil yang dibicarakan oleh Indri. Soal saya tidak memperpanjang lebar untuk dukungan. Jadi saya ingin mengetahui dukungan seperti apa supaya itu adalah konkret kami bekerja. Dukungan seperti apa, bagaimana, dan bentuknya bagaimana, dan kapan dibutuhkan supaya kami dari hari ini mulai bersiap-siap, mulai berpikir apa, dan kadang-kadang kita juga harus melihat di antara kita juga sudah banyak yang tidak concern, jadi jangan pula kita menghabiskan tenaga kepada orang-orang yang tidak lagi bertanggung jawab, yang berseirama dengan kita. Jadi kita akan melihat siapa dan dukungan yang paling konkret itu bagaimana, sehingga kami juga ingin menguatkan barisan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung 1 orang lagi. Depan aja biar nampak sedikit. Ini untuk 2 orang aja ya, karena waktunya mepet kali. Senior dan junior berarti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia seluruh kakak materi yang sangat menginspirasi kita semua hari ini, sore hari ini, dan terima kasih juga kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mungkin saya punya 2 pertanyaan, tapi karena Mas Iqbal sudah pergi, saya akan kepada Kak Suki aja. Karena ini tentang peluncuran buku Mencintai Munir, secara pribadi
Saya itu generasi yang lahir 2000-an, artinya tidak pernah merasakan bagaimana konflik itu benar-benar terjadi, kemudian juga pelanggaran HAM yang begitu banyak, khususnya di Aceh dan lain sebagainya yang tidak pernah diselesaikan sampai pada hari ini. Untuk itu saya menanyakan tentang mencintai Munir ini. Kata mencintai itu sangat sangat erotis, artinya sangat mendalam. Kalau kita melihat generasi Aceh hari ini atau Indonesia dalam berbagai gerakannya itu sudah bisa kita bilang dalam tanda kutip terdegradasi, ada gangguan dari berbagai pihak. Namun kita menginginkan ada generasi Aceh ataupun Indonesia hari ini yang mampu melihat sosok Munir ini sebagai pahlawan HAM yang sebenarnya. Bagi saya, Munir adalah sejarah yang tak pernah berakhir dan dia adalah pejuang yang terus bersinar. Untuk itu kami minta sedikit spirit atau semangat dari Kak Suci sebagai saksi hidup dari Munir, Cak Munir. Bagaimana membangkit kembali generasi muda ini yang punya sense of justice dan sense of truth dan trust, sehingga bisa kembali memperjuangkan kasus HAM, tidak hanya Munir tapi seluruh kasus HAM, sehingga terselesaikan dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Yang pertama ada Kak Farida, ini yang dukungan bentuk realnya Mbak Indri. Mungkin Mbak Suci bisa jawab yang jawab Bang Maulana tadi. Oke, buat saya sebenarnya kita udah menang banyak, bukan menang banyak, kita sudah menang untuk menyampaikan kebenaran bahwa Munir tidak dibunuh. Munir bukan mati karena meninggal biasa. Jadi meskipun putusan pengadilan, proses keadilan itu tidak pernah ada, tapi orang semua percaya bahwa Munir dibunuh gitu. Itu buat saya adalah bentuk mengingat terus-menerus, kampanye terus-menerus yang memang nggak putus. Nah, kita nggak tahu apa sejauh mana ini proses hukum ini akan berjalan, tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk terus mengingat, menyampaikan cerita ini kepada teman-teman muda, itu salah satu yang bisa dilakukan. Tapi khusus untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, ya, untuk kasus Cak Munir pelanggaran hak asasi manusia yang berat, mungkin mendorong Komnas HAM ya, itu yang paling mungkin, karena itu sebenarnya target paling utama kami saat ini untuk memastikan ada tim penyelidikan Pro Justisia seperti dulu Bang Oto menyelidiki kasus Aceh, dan mendorong ada pengadilan hak asasi manusia gitu. Mungkin ini juga jadi satu-satunya di Indonesia yang korbannya cuma satu tapi ada pengadilan HAM. Cuman ini juga berlaku juga di beberapa tempat yang juga bisa menjadi catatan khusus. Jadi itu yang paling mungkin saat ini. Saya nggak tahu apakah mungkin nanti kami bisa koordinasi dengan Kontras Aceh, jalan yang paling mungkin bisa dilakukan, tapi dukungan untuk memastikan kasus ini pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu yang paling utama, dan itu dorongan kita untuk Komnas HAM. Langsung Mbak Suci. Dukungan seperti apa ya secara lihat? Oke, langsung aja Mbak. Oh, mumpung ada Asari, ajak teman-teman di luar kita, itu yang paling penting sebenarnya. Menurut kami di Museum HAM Munir saat ini, dan kami berusaha untuk meluaskan ruang ini ke ruang yang lebih luas. Anak muda jadi paling penting, jadi penting. Tapi dengan teman-teman seniman, teman-teman kemarin bahkan orang biasa ya, ada dokter, ada apa gitu, itu mungkin harus terus jadi prioritas gitu, karena ini nggak cuma buat kita tapi juga buat yang lain. Itu sudah salah satu harapan kenapa Asari didorong untuk ini. Nah, Asari perlu bicara. Jadi akan itu tahun 2000 saya pikir sudah jelas ya, sebagaimana disebutkan oleh Mbak Suci tadi, bahwa Wima Fitulan memberi satu penghargaan kepada Munir bahwa dia pahlawan orang biasa. Ya, dia bukan milik sekelompok orang ya, karena apa yang dibela Munir sejak awal itu jelas, dia bersama buruh ya, dia bersama orang-orang di Aceh yang waktu siapa menolong orang Aceh waktu dipijak-pijak tuh, nggak ada. Itu kawan-kawan kita di sini nggak ada yang tolong tuh, cuma beberapa orang aja tuh.
sama kayak di Papua sekarang, kayak di Timor Leste misalnya, nggak ada yang tolong tuh, dipukul tiap hari, disiksa setiap hari itu nggak ada yang tolong tuh. Tapi kita dengar suara-suara seperti itu ya dari orang-orang seperti Munir, ya artinya Munir ya bukan milik sekelompok orang, bukan milik kontras, bukan milik imparsial, tentunya dia milik Mbak Suci ya. Tapi bahwa Munir milik orang tadi itu jelas, dan keterlibatan kita sebagai kelas pekerja misalnya itu jelas tuh, buruh segala macam petani ya itu harus bersama Munir ya, karena kan jelas pembunuhan politik itu jelas, karena yang disasar apa satu high level dari orang seperti Munir, karena orang seperti Munir punya pengaruh yang sangat besar terhadap orang-orang yang lain misalnya. Jadi pembunuhan Munir juga membunuh banyak sekali yang lain, terutama membunuh keberanian itu tadi ya, orang takut untuk melawan. Nah itu saya kira itu poin pentingnya saya pikir gitu. Untuk Maulana ya. Jadi kalau kamu baca full buku ini, itu cara mencintai Munir itu karena membaca buku ini spiritnya ada di sana. Dia tidak pernah namanya kenal lelah, itu tidak pernah. Meskipun dia tahu negara tidak pernah memberi ruang untuk memberikan cintanya kepada rakyatnya, karena masih banyak penembakan, orang yang diculik dan kriminalisasi itu terus ada, dan orang digusur, tanahnya diambil paksa, masih ada itu. Tapi Munir tidak pernah lelah mencintai Indonesia. Meskipun balasannya kemudian dia dibunuh, dia pasti akan terus kenapa saya terus minta soal keadilan, karena Munir bilang begitu, dan keadilan, perayaan keadilan dan kebenaran, dan itu kamu yakini, maka kamu mencintai Indonesia dan mencintai Munir tentu saja. Itu saja sih, silakan baca ya. Untuk Maulana ya, saya rasa pertanyaannya lebih luas soal Aceh gitu ya. Kebetulan dalam beberapa tahun terakhir saya bolak-balik ke sini, tampaknya teman-teman muda perlu bertemu dengan korban. Ada hal yang perlu diketahui tentang apa yang terjadi di masa lalu, dan relasi dengan korban itu sebenarnya menguatkan kita bahwa hak asasi manusia ini bukan aturan-aturan, tapi rasa kemanusiaan itu sendiri. Mereka belum dapat keadilan, sudah ada proses Komnas HAM yang berjalan, Bang Oto waktu itu ketuanya. Tapi kasusnya mandek di Kejaksaan Agung, sama seperti kasus yang lain. Ada komisi kebenaran sudah berjalan, sudah ada rekomendasi tentang reparasi, tapi itu juga belum berjalan. Coba pikirkan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil, teman-teman korban, teman-teman anak muda khususnya ya, untuk mengawal proses itu. Coba datang ke KKR, tanya apa yang bisa dibantu, bisakah jadi relawan, bagaimana kemudian berhadapan dengan korban. Kami ada kesempatan bertemu dengan mereka, mereka merasa sendiri sekarang gitu. Padahal relasi membangun lintas generasi antara anak muda dan korban itu membuat ruang yang lain buat korban, bahwa mereka nggak pernah sendiri gitu ya. Jadi mungkin dalam konteks Aceh, coba pikirkan lebih luas, karena Aceh ini wilayah konflik, banyak sekali korban di antara kita, tapi kalau nggak ada ruang itu semua lupa. Jadi mungkin itu, dan saya pikir itu pasti diharapkan oleh Cak Munir, karena Cak Munir pasti punya rasa yang lain untuk Aceh. Tapi bukan hanya KKR ya, harus diingat ya, ada yang lain. Kontras juga ada LBH ya. Jadi mungkin teman-teman muda Kontras, LBH dan kawan-kawan NGO lainnya itu cukup terbuka ya. Bahkan ya komisioner KKR di sini ada juga sebenarnya yang hadir, ada Kak Yuli, ada Pak Mastur ya. Dan saya kawan-kawan jangan malu gitu ya bertanya, kalau memang ingin berdiskusi. Kontras tetap terbuka untuk kawan-kawan ya, Kontras Aceh gitu ya. Dan misalnya kami yang di sini udah lihat gitu, disapa aja diskusi. Jadi kami pun bisa bawa, oh ini yuk kita ke kantor, kita diskusi gitu, biar kenal kawan-kawan yang lain gitu ya. Oke langsung ya, ini ada sedikit hadiah untuk yang bertanya tadi. Mungkin langsung bisa ke depan, kita ada serahin hadiah sedikit buat Kak Farida sama Maulana. Ayo. Yang lain jangan berkecil hati. Bertanya dapat hadiah. Mau nggak bilang dari tadi? Kan tadi ada. Mungkin untuk Kak Farida
Itu saya minta sediaan Mbak Suci, Mbak. Dari tadi udah bersaing kita nih. Ya Allah. Kasih. Kasih. Oke, 3, 2, 1 sekali lagi. 3, 2, senyumnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk Maulana, saya minta Bang Iqbal ya. Ini Bang Iqbal spesial kali ya, Bang. Silakan Bang Iqbal. Ini nggak gender-genderan berarti ya. Kita tolong 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2. Oke, aplausnya Roman. Erotis chick. Oke, terakhir Mbak Suci mungkin bisa sampaikan sedikit kesan terakhirnya ya, tentang buku Mencintai Munir ini. Kesan terakhir. Sebetulnya saya menulis buku ini mudah banget bukunya untuk dipahami, dan terus terang ini seperti saya sedang ngobrol dengan Kak. Jadi kalian bisa, siapapun yang membaca bisa terlibat di sana, dan dibuat sesederhana mungkin seperti saya sedang ngobrol dengan beliau, dan itu tanpa sekat sehingga siapapun bisa masuk di sana. Dan ini memang saya peruntukkan untuk generasi muda yang saya resah terus terang ketika saya diundang di beberapa perguruan tinggi. Itu setiap kali saya tanya soal kasus pelanggaran HAM berat nggak ngerti. Jadi di sini saya bisa menceritakan juga, ada teman-teman kalau mau baca soal kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Dan di sini juga bisa teman-teman baca bagaimana Cak tidak pernah meninggalkan korban. Dialah yang menjadi legitimasi dia untuk bekerja dengan keras, bekerja dengan hati. Karena hak asasi itu sedekat kita bernapas, itulah hak asasi manusia. Ketika dia ambil hak hidup kita, ya bagaimana kita bisa bersuara? Dan yang hiduplah yang bisa menyuarakan yang sudah mati. Jadi buat saya itulah dedikasi saya untuk teman-teman, dan itu cara saya mencintai Munir. Karena di sana, di ruang di mana saya sedang melakukan pencarian keadilan dan terus mendorong sampai selesai. Terima kasih. Mbak Indri, singkat aja Mbak. Ya, sedikit aja. Jadi buku ini sebenarnya nggak cuma berisi tentang cerita romantisme antara Mbak Suci dan Cak Munir, tapi sebenarnya perjalanan sejarah. Dan sekali lagi yang mau saya sampaikan, sebenarnya Mencintai Munir buat Mbak Suci beyond dari sekedar apa yang sudah dilakukan pada saat Cak Munir masih hidup, tapi konsistensi Mbak Suci sampai saat ini itu adalah bentuk cinta yang nyata, dan mudah-mudahan itu terus menginspirasi buat kita semua. Baik, amin. Ya, saya apresiasi sekali Mbak Suci menulis sendiri soal ini. Tentu itu pandangan yang paling dekat dari Cak. Saya sadar betul, saya malas sekali menulis, saya malas mendokumentasikan, dan saya kadang-kadang malas mengingat juga. Jadi buat kawan semua, satu, dengan membaca ini kita bisa mengetahui, kita bisa mempelajari apa yang harus kita lakukan selanjutnya, dan kita mengambil pelajaran dari peristiwa sebelumnya. Tentu kalau dalam konteks hak asasi manusia, supaya ini tidak terulang kembali. Jadi semua usaha kita, semua upaya kita, apakah kita menulis, apakah kita mengingat, apakah kita berdemo dan bikin status Facebook kata ini, tapi intinya adalah supaya ini jangan terjadi lagi. Udahlah, ini jadi masa lalu kita. Udahlah kita yang merasakan, yang pernah merasakan ini. Tapi ke depan ini tidak boleh terjadi. Nah, itulah sebetulnya kalau menurut perasaan saya.
Oke, ke Bang Ai, gimana nih kesan terakhirnya? Singkat aja Bang. Ya, tentang buku ini ini sangat dekat ya, saya sama seperti Bang Iqbal, nggak bisa saya parafrase soalnya, karena memang begitu ditulis sendiri oleh Mbak Suci tentang suaminya, tentang satu tokoh yang sangat penting saya pikir bagi sejarah demokratisasi di Indonesia. Kenapa dekat? Saya pikir karena kita bisa ikuti semua ke dalam kamar, keluar masuk, itu segala macam, kita bisa tahu yang mungkin saja ini tidak bisa dilakukan oleh penulis lain, oleh Jamunya sendiri atau oleh Mbak Suci sendiri, karena mereka berdua yang bisa melakukannya. Itu saya pikir. Oke, terima kasih ya untuk para narasumber. Mari aplausnya sekali. Ini untuk penutupnya kita panggil Bang Puadi. Bang Puadi untuk bacakan hikayat Munir. Silakan Bang Puadi. Kita ada waktu 10 menit lagi nih Bang Puadi. Boleh di sini boleh enggak? Oke, biar lebih dekat. Mau sambil makan soalnya. Iya. 10 menit cukup Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, hikayat ini baru semalam saya buat dan ini hikayat paling berat ya menurut saya, karena saya biasa menulis yang hal-hal yang remeh-temeh. Ini sedikit berat untuk jenis hikayat saya. Karena lupa yang lain, lupa yang ngurus izin Bang Ajari, Bang Iqbal, Ibu Ipia, Bu Suci. Tulung kamu Wiba supotnya Nyubi Bisi walasi jahra Benebi ayat Malengan uji Mube Allah pi hancur dubo hancur binasa. Ini cerita tentang kabut berwarna hijau mandung semana. Wahai saudara, mereka banyak menghalangi kemilau jiu dengan toh menghalangi cahaya. Ini cerita hai ada wadun nya masa lampau sampai uronya masihlah ada. Semakin banyak kabutnya noho si uro
cerita kabut hijau, mari dengarkan segera. Biar biola tak usah saya main, takut hai tuan dekati panjawate hai kira. Cuma kabut hijaunya yang belum cerita makhluk peliharaan sebuah kerajaan yang jauh lagona. Kerajaan itu indah sekali, karunia Rabbi Tuhan yang kuasa. Cuma penguasa yang hidup berseri-seri, anak bini mewah lagoina. Kuasa lahan dibagi-bagi untuk teman sendiri dengan gembira. Hikayat jika kita lihat di luar tampak aman sekali, seakan tidak terjadi. Langgeng rawanyan duka cerita, maksud tuan duka derita, karena kabut hijau menghalangi, menutupi. Begitu hai api luar biasa, datang ia meraun-raun keliling dusun sampai ke kota. Semua tempat menjadi mendung, seakan terkurung gelap gulita. Memang aneh negeri tersebut, tebalnya kabut tak tembus cahaya. Hingga suatu hari keajaiban datang, muncul sinar terang menyinarinya. Kabut hijau jadi terkejut, mereka larut dalam cahaya. Hilang sedikit pergi kalang kabut, sebab cahaya tersebut mengusik kenyamanannya. Melaporlah wahai kawan-kawan itu kabut, memberi sujud pada tuannya. Ampun delat beriku ampun paduka yang muliut, gayung bersambut bukan cerita. Raja berkata, kenapa kalian panggil saya yang muliut? Kenapa tidak menyebut yang mulia? Yang hijau-hijau itu namanya kabut. Sambil beruntut maaf meminta, sudah begitu ditulis penghikayat. Ampun dedat sajaknya UU dan AA, penghikayatnya kuat cemarut, kami takut memprotesnya. Lalu singkat cerita munang jurut, laju disut laporan Mbak Raja. Kabut hijau mengajak perang gendut, cahaya belet debut dalam bangsa. Izin Mbak Raja kajian dimubut, sekarang kita sur bebena tenaga, kumpulkan kabut yang sangat tebal biar tersumpal itu cahaya. Kabut turun tiada terbilang, banyaknya tuan di mana-mana. Siaga satu siang dan malam, jaga perbatasan laut dan udara. Menjelma mereka menjadi macam-macam, kabut jelmaan berubah-ubah jadinya. Kadang-kadang menjadi bunga, ada pula dalam bentuk burung raksasa. Orang-orang hokai piung-piung anak kemode dibuat bimbang, semakin penasaran setiap harinya. Untung ada cahaya menyenter rijang wajah dan rumah mereka. Akhirnya ketahuan juga, kabut itu juga tak tinggal diam, siang dan malam berjaga-jaga. Hanya satu tuan yang mereka takutkan, jika cahaya meneranginya. Siapa yang mencoba menghidupkan terang, kabut hijau itu akan yang akan memadamnya. Cahaya itu kianlah terang, memberi perubahan pada semua, masuk ke dada dan
dan kepala menerangi badan. Walau tak banyak tuan sudah berkelip-kelip dalam gulita. Waktu itu cahaya hampir menang, ibarat kunang-kunang hairakan menguasai rimba. Terang bersinar seluruh alam. Kabut tebal itu tuan bersembunyi di semak-semak ketiak penguasa. Kabut hijau licik bukan kepalang, mereka menjelma menjadi bara. Orang-orang mengira itu sebuah harapan, dekatlah ia terbakar semua. Pemilik cahaya tuan Sahaban sangatlah sayang pada kaumnya. Sekuat tenaga dia menentang, walau mereka semakin gila. Nyolong cerita kabutnya wahai erakan, bukanlah awan di selawah darah, bukan pula awan di kala hujan, tapi siluman sihirnya raja. Mereka beraksi tuan yang perintahkan, tak ada terbantahkan takzim ke raja. Sampo uronyo mantengna sajan, bagaikan hantu tak nampak rupa. Sulit juga saya ceritakan, wujud kabutnya pusing kepala. Tak sama seperti asap dapu mawa di gampung, atau walang welmo rambung asap mubura. Nyonyan asap bethat mukupung, paling nyobrat mutuwe bilik aneh mata. Kaibah wahai etengku, kibanda pelaku nyuhri kaya kolam abe cerita. Nasiblah engkau no hidup sambung, padahal mungkin long sambung demam.